Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 21, babak pertama penilaian. Pada siang hari putaran pertama penilaian, ketika Zhuo Yu melangkah ke kota Jingwu, dia bisa melihat banyak gerbong mewah dan besar. Semua gerbong ini dibawa oleh para tetua dari keluarga terkenal itu. Mereka datang ke sini untuk keturunan mereka. Kembali ke anak laki-laki untuk menghibur, tetapi juga untuk membandingkan, bertemu teman lama, dan bahkan ada yang datang untuk pamer. Orang-orang idiot ini benar-benar punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya, dan mereka benar-benar menggunakan emas sebagai pelana. Zhuo Yu memandangi kereta mewah di kedua sisi daratan, dan mengutuk dalam hati. Penilaian dilakukan di Akademi Jingwu, dan hanya mereka yang mendaftar yang dapat masuk dengan lencana. Zhuo Yu, dari Desa Ular, informasinya benar, kamu bisa masuk, kata seorang penjaga di gerbang Akademi Jingwu, lalu menyerahkan tanda centang itu kepada Zhuo Yu. Memasuki Akademi Jingwu, Anda akan melihat alun-alun besar dan kerumunan gelap. Orang-orang ini semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Alun-alun ini sangat besar, lebarnya ribuan kaki, lebih besar dari desa Zhuo Yu. Ada banyak rumah di sisi lain alun-alun. Ini hanya gerbang Akademi Jingwu. Tentu saja Zhuo Yu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Barisan tim berbaris di alun-alun, ada lebih dari 100 baris. Setiap baris memiliki setidaknya 1.000 orang, seperti naga panjang. Artinya, ada sebanyak 100.000 orang yang datang untuk mengikuti penilaian. Meski jumlah orangnya banyak, kemungkinan tereliminasi juga tinggi. Jika ada 100.000 orang, hanya beberapa ratus orang yang bisa masuk ke Akademi Jingwu, atau bahkan kurang. Tim dibagi menjadi pria dan wanita, dan setiap baris tunduk pada penilaian yang sama. Zhuo Yu masuk ke dalam tim, dan melalui percakapan orang lain, dia mengetahui isi penilaian pertama dalam batas waktu. Dia mengangkat batu seberat 500 jin, berlari ke ujung tiang kayu, dan membunyikan bel yang tergantung di atas. Kemudian lari kembali. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan tersingkir. Ini bisa dikatakan sangat sulit, karena Zhuo Yu belum mendengar beberapa lonceng sejauh ini. Itu adalah penantian yang sangat lama, dan partisipasi pandai besi dalam penilaian juga menjadi fokus perhatian semua orang, karena kebanyakan orang ingin melihat Zhuo Yu membodohi dirinya sendiri. Sombong, itu adalah sifat manusia. Ketika Zhuo Yu datang, dia membawa banyak daging dan hampir memakannya sepanjang jalan. Meskipun sudah hampir malam, dia masih bisa menahannya. Dari siang hingga sore, karena terlalu banyak orang. Selesaikan penilaian putaran pertama sebelum 10 September, selesaikan penilaian putaran kedua sebelum 20 September, selesaikan penilaian putaran ketiga sebelum 30 September, bayar uang sekolah sebelum 10 Oktober atau lulus Akademi Jingwu. Anda dapat masuk ke Akademi Jingwu dan menjadi siswa dari Akademi Jingwu. Jadi sebenarnya tidak perlu datang sepagi itu. Tapi Zhuo Yu tahu ada 2 peluang di babak penilaian pertama. Jika gagal pertama kali, bisa coba lagi. Jika dia gagal dalam penilaian pada hari pertama, maka Zhuo Yu bisa datang lagi setelah 10 hari, ide yang sama. Di depan, Zhuo Yu melihat isi penilaian. Ambil batu seberat 500 jin, tidak beraturan, tidak rata, tingginya setengah orang, dan sulit diambil. Setelah memungutnya, Anda harus melompat ke tiang kayu setinggi 3 kaki, dan ada jam di atas. Anda harus mengangkat batu untuk membunyikan jam, dan jam pasir akan mulai menghitung. Pada saat ini, Anda harus bergegas dan berlari di antara tumpukan kayu sepanjang 20 kaki, lari ke ujung, tekan jam di atas akhir, lalu lari kembali. Bahkan jika Anda melewati level pertama, ada batas waktu. Zhuo Yu menghitung, dan ada batas waktu sekitar 60 napas. Bencana!
Itu sangat sulit, Zhuoyu telah menunggu dalam antrean begitu lama, dan hanya melihat 3 orang melewati level tersebut, yang lain kehabisan waktu, atau jatuh dari taruhannya, dan beberapa bahkan terluka parah. Akademi Jingwu ini tidak akan bertanggung jawab, saya hanya bisa menyalahkan Anda karena melebih-lebihkan kemampuan Anda. Beberapa orang menyerah penilaian setelah melihat pemandangan ini, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang dimanjakan. Jika mereka terluka dan menjadi cacat, hidup sudah berakhir. Seberapa baik jika aku seorang wanita? Seorang wanita hanya perlu mengangkat 300 kati batu, dan taruhannya hanya 15 pertempuran, jadi butuh lebih banyak waktu. Orang di depan Zhuoyu mengeluh. Kebugaran fisik wanita jauh lebih buruk daripada pria, dan tidak mengherankan jika isi penilaiannya lebih longgar daripada pria, tetapi Zhuoyu cukup percaya diri. Tubuhnya telah ditempa, dan otot serta tulangnya telah menghasilkan energi yang sangat besar. Tentu saja, dia masih memiliki energi internal di tubuhnya. Pada saat ini, terdengar seruan tidak jauh dari sana. Itu membuat banyak orang penasaran dan bertanya satu demi satu. Pangeran Dachang, Long Tianqi, menyelesaikan konten penilaian pertama hanya sepertiga dari waktu. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Anda harus tahu bahwa dia baru berusia 16 tahun. Zhuoyu juga kagum ketika mendengar alasan. Tak terbandingkan, bagi orang lain, penilaiannya sesulit surga, tapi Long Tianqi lulus begitu mudah. Bakat ini memang luar biasa. Akhirnya Zhuoyu tiba, dan berita bahwa Zhuoyu, pandai besi, akan melakukan penilaian segera menyebar. Banyak orang ingin melihat dukungan seperti apa yang dimiliki pandai besi ini, dan berani berpartisipasi dalam penilaian yang begitu kejam. Murid telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan tidak satupun dari mereka yang bisa lulus, apalagi pandai besi yang malang. Orang di depan Zhuoyu gagal dalam ujian karena dia jatuh dari tiang pancang, dan sekarang giliran Zhuoyu. Setelah memverifikasi identitasnya, Zhuoyu melepas pedang patah di pinggangnya, meletakkannya di meja penguji, lalu berjalan perlahan di depan batu. Saat ini, banyak pasang mata memandang Zhuoyu. Mereka ingin melihat bagaimana seorang pandai besi mengangkat 500 kati batu. Kecuali untuk seniman bela diri yang telah lulus kultivasi, bahkan jika orang biasa dapat mengangkat batu yang begitu berat, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak 1 inci pun. Dia tidak memiliki sarung tangan, dan dia tidak memiliki kulit di pundaknya. Apakah dia hanya mengangkat batu seperti ini? Beberapa orang berseru kaget. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian mengetahui isi dari penilaian tersebut, jadi mereka semua sudah siap, bahkan ada yang menghabiskan banyak uang untuk memesan soft letter. Sarung tangan, soft letter di pundak, karena bisa menghemat tenaga saat memegang batu di pundak. Haha, kurasa dia tidak mampu membelinya. Beberapa langsung mencibir. Zhuoyu pura-pura tidak mendengar. Dia menggosok tangannya, menarik napas dalam-dalam, membungkuk, membuka lengannya, dan memeluk batu itu dengan erat. Pinggangnya yang tertunduk tiba-tiba menjadi lurus, dan Zhuoyu mengambil batu 500 hijin itu. Adegan berisik segera terdiam. Karena Zhuoyu mengambil batu itu dengan sangat mudah. Anda harus tahu bahwa batu ini tidak rata. Jika Anda memeluknya erat-erat, telapak tangan Anda akan ditusuk dengan rasa sakit. Tetapi Zhuoyu tidak takut sama sekali, tubuhnya dilatih melalui rasa sakit. Batu itu dipikul di pundaknya, Zhuoyu dengan mudah melompat dan berdiri kokoh di atas tiang. Semua orang terkejut lagi, orang-orang yang semula ingin menertawakan Zhuoyu tidak bisa lagi tertawa, malah cemburu. Ini jelas bukan pandai besi biasa, banyak orang akan terhuyung-huyung saat melompat ke atas tiang, tidak stabil seperti Zhuoyu. Zhuoyu mengangkat batu itu, dan dengan boom, bel di atas membunyikan bel. Pada saat ini jam pasir juga terbalik, dan waktu dimulai. Beberapa orang segera menunjukkan kecemburuan di wajah mereka,
iri dengan tubuh baik Zhuoyu. Karena sangat sulit untuk melatih tubuh yang baik, terutama anak-anak terkenal ini, kebanyakan dari mereka mengandalkan pil dan seni bela diri yang baik untuk tumbuh dewasa, tetapi seperti Zhuoyu yang menggunakan metode primitif untuk melatih tubuh fisik sangat sedikit. Setelah bel berbunyi, Zhuoyu meletakkan batu di bahunya, tetapi tiba-tiba dia merasa sakit. Sialan, itu tertusuk oleh ujung yang tajam. Zhuoyu mengutuk secara diam-diam, meskipun dia mulai menggerakkan kakinya dan berjalan di atas tiang, dia tidak ingin cepat, tetapi tetap stabil. Pada saat ini, mata banyak orang tertuju pada Zhuoyu, mengawasinya dengan mantap maju di tiang pancang, dan pada saat ini, noda darah merah besar muncul di bahunya. Kain karung putih itu merah karena darah. Siapapun dapat menebak bahwa bahu Zhuoyu tertusuk. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih bisa memotong batu dan bergerak maju dengan mantap. Banyak orang secara bertahap mengagumi Zhuoyu di dalam hati mereka. Pasir di jam pasir mengalir perlahan, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Boom, Zhuoyu berjalan sampai akhir dan membunyikan bel yang tergantung di langit. Selama dia berjalan kembali, dia akan lulus ujian pertama. Dia berdarah begitu banyak, bisakah dia melakukannya? Bab 22, menghadapi Monster Beast. Beberapa orang berharap Zhuoyu tidak akan melewatinya, sementara beberapa diam-diam mengkhawatirkan Zhuoyu. Luar biasa dia bisa melakukannya dengan sangat baik dengan kekuatan tubuhnya. Bab 22, menghadapi Monster Beast. Beberapa orang berharap Zhuoyu tidak akan melewatinya, sementara beberapa diam-diam mengkhawatirkan Zhuoyu. Luar biasa dia bisa melakukannya dengan sangat baik dengan kekuatan tubuhnya. Dia tidak memiliki energi internal. Menilai dari gerak kakinya, dia seharusnya tumbuh dengan seni bela diri sederhana sejak dia masih kecil. Fondasinya bagus, tapi dia melewatkan pelatihan internal. Waktu terbaik untuk meningkatkan energi sejati seseorang hanya akan mencapai lantai 9 lusa. Long Tianqi di kerumunan berkata dengan jijik. Begitu komentar ini keluar, semua orang langsung berdiskusi. Mereka semua tahu bahwa Zhuoyu tidak memiliki energi sejati keluarga inti. Anda harus tahu bahwa energi sejati keluarga inti perlu dikembangkan sejak usia dini, dan Zhuoyu juga berusia 16 atau 17 tahun. Apa kekuatan seorang pejuang? Hanya mengandalkan energi sejati dari keluarga dalam, yang berarti pencapaian Zhuoyu di masa depan tidak akan bagus. Zhuoyu setengah jalan ke belakang, dia mengeluarkan banyak darah, pakaian di bagian atas tubuhnya berlumuran darah, wajahnya sangat pucat, meskipun manik-manik roh di tubuhnya membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi karena latihannya, kecepatan pendarahan meningkat, dan ini pasir di jam pasir hampir habis. Aku harus bertahan. Kalau tidak, darahnya akan terbuang percuma. Zhuoyu menggertakkan giginya dan mempercepat kecepatannya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kecepatan Zhuoyu jauh lebih cepat, dan akan segera berakhir. Orang-orang di alun-alun juga menyaksikan dengan napas tertahan, dan beberapa tim bahkan menghentikan penilaian dan berhenti untuk menonton pandai besi, untuk melihat apakah dia bisa lulus ujian pertama. Nafas Zhuoyu tidak kacau, dan gerak kakinya masih stabil, pengawas diam-diam mengagumi kemampuan ini. Dengan keras, ketika pembunuhan Zhuoyu di jam pasir akan selesai, dia melompat dengan penuh semangat, melompat langsung ke titik awal, jatuh ke tanah, dan kemudian perlahan bangkit, menutupi luka dengan 1 tangan, terengah-engah. Kepada pengawas. Pada saat ini, ada seruan di alun-alun, tetapi segera terdiam. Apakah saya lulus ujian? Zhuoyu bertanya dengan terengah-engah, dia sendiri tidak yakin. Semua orang juga mendengarkan hasilnya dengan napas tertahan, dan mereka tidak yakin, karena Zhuoyu kembali pada saat jam pasir baru saja selesai bocor. Pengawas itu mengangguk,
wajahnya yang serius melembut, dan dia berkata, "Lulus. Ini adalah merek bagi Anda untuk berpartisipasi dalam tes kedua. Ini adalah obat Jin Chuang. Anda dapat menerapkannya." Kerumunan segera keributan pecah, dan di sana adalah diskusi. Pandai besi yang malang juga bisa lulus ujian, yang berdampak besar pada mereka. Yang kuat akan dihormati. Meskipun Zhuo Yu bukan orang yang kuat, penampilannya bisa membuat orang kagum. Senyum muncul di wajah Zhuo Yu yang kurus. Setelah berterima kasih padanya, dia mengambil obat emas dan mengolesinya. Kemudian dia mengambil pedang yang patah dan meninggalkan Akademi Jingwu di bawah banyak mata cemburu. Pada saat ini, diskusi panas lainnya terjadi di alun-alun. Bocah pandai besi bisa lulus ujian, betapa beruntungnya dia. Dia tidak beruntung, dia punya kekuatan. Jadi apa? Kekuatan tubuh tidak pernah bisa mengalahkan kekuatan internal, dan dia mengolah energi sejati dari keluarga internal terlambat. Sekarang, Anda harus tahu bahwa kekuatan batin tergantung pada ki sejati keluarga dalam untuk mendesak dan memadatkannya. Dia tidak akan mencapai apapun di masa depan. Pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan Pangeran Dachang? Ya, kita semua telah mengembangkan ki sejati keluarga dalam sejak masa kanak-kanak. Di masa depan, dia pasti lebih baik darinya. Tetapi seni bela diri batin yang ditampilkan dengan kekuatan batin, itulah yang paling kuat. Zhuo Yu tidak mendengar ini, dia hanya merasa lapar sekarang, dan dia ingin kembali untuk mengisi perutnya. Sekarang dia tidak melakukannya. Saya tidak melakukan olahraga berat, dan manik-manik roh perlahan memperbaiki lukanya. Perbuatannya hanya dibahas sebentar, dan kemudian dilupakan. Lagi pula, dia adalah pandai besi tanpa status, dan dia tidak memiliki energi internal. Tidak mungkin menjadi orang yang kuat di masa depan, jika tidak, seseorang pasti sudah menariknya. Bahkan jika dia bisa masuk Akademi Jingwu, dia masih akan jauh lebih buruk daripada yang lain di masa depan. Adalah baik untuk melatih kebugaran fisik hingga batasnya, tetapi penekanannya adalah pada kultivasi internal dan eksternal, dan Zhuo Yu diabaikan oleh pandai besi karena dia tidak punya pikiran sejak dia masih kecil. Tetapi pandai besi tidak berpikir demikian. Dari sudut pandang pandai besi, selama seseorang memiliki tubuh yang baik, tidak peduli berapa usia seseorang sedang mengembangkan zenki keluarga dalam tubuhnya seperti sebuah wadah, dan sekarang Zhuo Yu ingin membentuk wadah tersebut agar dapat menampung lebih banyak barang dan menjadi lebih kuat. Zhuo Yu sekarang perlu istirahat dan memulihkan energi, dan akan mengikuti tes kedua dalam 10 hari. Ujian kedua bahkan lebih kejam dan sulit. Banyak orang percaya bahwa Zhuo Yu telah lulus ujian pertama dan tidak akan pernah lulus ujian kedua karena dia terluka dan isi ujian kedua sangat tidak menguntungkan baginya. Zhuo Yu tidak seperti orang lain yang selalu memahami isi penilaian terlebih dahulu, lalu membuat persiapan yang sesuai. Dia percaya bahwa selama Anda memiliki kemampuan, tidak ada penilaian yang akan menyulitkan Anda. Jika Anda tidak mampu, tidak masalah seberapa siap Anda. Kembali ke toko pandai besi, Tai Gei melihat pakaian putih Zhuo Yu sudah berlumuran darah hitam kering, dan dia sangat ketakutan. Melihat ekspresi terkejut Tai Gei, Zhuo Yu dengan cepat tersenyum dan berkata, "Paman Tai, jangan khawatir, saya melewati rumah jagal babi dan tidak sengaja jatuh." Tai Gei tidak tahu bahwa Zhuo Yu akan pergi ke Jingwu rumah sakit mengambil bagian dalam penilaian, dan melihat wajah Zhuo Yu kemerahan sekarang, dia tidak terlihat seperti kehilangan terlalu banyak darah, jadi dia merasa lega. Zhuo Yu distabilkan oleh Ling Zhu dalam perjalanan pulang, jadi dia sepertinya tidak memiliki masalah serius sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia telah kehilangan banyak darah, dan jika dia tidak mengisinya tepat waktu, itu akan mempengaruhi kekuatannya sendiri. Tapi Zhuo Yu tidak punya banyak uang untuk membeli suplemen,
barang-barang itu terjangkau oleh orang kaya, Suoyu tidak mampu membeli uang sekecil itu setiap hari, jadi dia hanya bisa mencari cara lain. Dia ingin berada di sini dalam 10 hari, dia akan mengganti kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan darah yang berlebihan. Manik-manik roh di tubuhnya hanya bisa menyembuhkan lukanya, tapi tidak bisa mengisi darah. Wajahnya sekarang memerah karena fisiknya yang kuat, jadi tidak bisa dilihat. Keesokan harinya, setelah Suoyu menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi keluar kota dengan pedangnya yang patah. Dia ingin pergi ke hutan untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menangkap binatang itu. Dia sangat akrab dengan hutan pegunungan ini. Dia telah ke sini beberapa kali dan berjalan-jalan di dalamnya selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan binatang buas. Haha, aku menemukannya! Di bawah pohon di hutan, Suoyu melihat tumpukan kotoran hewan di tanah, lalu dia dengan hati-hati memeriksa jejak di tanah, dan berjalan dengan hati-hati mengikuti jejak tersebut. Selama dia tidak bertemu monster, dia bisa bertarung dengan tangan kosong. Dia adalah seniman bela diri tingkat ketiga, dan dia hanya sedikit melangkah ke tahap penggantian tenden, menjadi seorang pejuang yang dapat menggunakan kekuatan batin, dan itulah pejuang sejati. Mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan binatang buas di tanah, Suoyu tiba-tiba menjadi sangat gembira, karena dia telah mendengar suara gemuruh yang dalam. Haha, akhirnya aku bisa bertemu binatang buas. Suoyu dalam suasana hati yang bahagia dan mempercepat langkahnya. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia selalu merasa bahwa binatang buas itu menghindarinya. Sekarang dia jarang bertemu binatang buas, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah mutiara Qiankun memasuki tubuhnya, itu menyedot sisa nafas naga banjir hitam, sehingga binatang buas dan monster saat ini tidak lagi menghindarinya. Suara geraman menjadi semakin jelas, Suoyu terus-menerus mendekati binatang itu, dan binatang itu sepertinya menunggu Suoyu di tempat sepanjang waktu. Suoyu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, karena suara itu tidak terdengar seperti suara binatang yang familiar. Monster! Aku benar-benar bertemu monster! Suoyu tiba-tiba memiliki ide ini di dalam hatinya, sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit khawatir, karena monster adalah eksistensi yang sangat kuat. Aku telah melihatnya. Meskipun dia bertemu dengan naga banjir hitam terakhir kali, dia tidak melihatnya, ini juga penyesalannya. Lagi pula anak muda selalu sangat penasaran. Monster adalah semua hal yang cerdas. Apakah monster ini sengaja memikatku ke sini? Apakah aku ingin pergi ke sana? Suoyu berhenti, berpikir dalam hatinya, jika dia benar-benar bertemu monster, dia dapat segera melarikan diri sebagai bayangan, dan bahkan bunuh monster ini dengan bantuan sihir bayangan. Lawan! Suoyu mengambil keputusan dan terus berjalan ke depan, sambil perlahan mencabut pedang yang patah. Awe! Raungan pisau raksasa keluar, Suoyu merasakan hembusan angin dingin, dan kemudian dengan pikiran, tubuhnya beriak dan berubah menjadi hantu. Bab 23, Suplemen luar biasa. Memang monster, dan terlihat sangat kuat. Monster ini terlihat seperti macan tutul, tetapi tubuhnya berwarna biru muda, matanya bersinar dengan cahaya biru, dan cakarnya sangat tajam. Setelah monster itu meraung dengan keras, ia berlari menuju Suoyu, tetapi bulu-bulunya berubah menjadi bayangan, dan ia terbang untuk apa-apa. Untungnya, kekuatan sihir transformasi bayangan Suoyu diaktifkan sesuka hati, jika dia selangkah lebih lambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kecepatan macan tutul ini sangat cepat, dan gerakannya sangat sensitif. Suoyu baru saja melihat monster ini bergegas dari jarak 10 kaki, melompat 10 kaki, secepat kilat, yang membuat Suoyu merasa takut. Suoyu mendengar dari seorang lelaki tua di desa bahwa ada 2 jenis monster. Satu berevolusi dari binatang buas. Sebagian besar binatang buas ini telah mengubah tubuh mereka setelah memakan ramuan berusia ribuan tahun,
dan kemudian berevolusi. Beberapa binatang buas dirangsang oleh beberapa energi eksternal dan akan berevolusi menjadi monster. Yang lainnya adalah anak yang lahir dari monster. Monster jenis ini juga yang paling kuat, karena dia telah menjadi monster hampir sejak lahir, dan dia lebih kuat dari binatang buas dalam hal asupan makanan dan kecerdasan. Macan tutul biru meleset, dan segera meraung ke arah Zhuoyu dengan suara rendah, tetapi Zhuoyu tidak segera pergi, tetapi mengendalikan tubuh bayangannya dengan pikirannya, dan terbang menuju macan tutul biru, jauh lebih cepat daripada macan tutul tadi. Ketika dia tiba di depan macan tutul, Zhuoyu berpikir, dan pedang yang patah di tangannya segera kembali ke bentuk semula, dan dengan cepat menebas tubuh macan tutul biru, menimbulkan luka yang panjang. Pedang patah, tapi di beberapa tempat masih sangat tajam, langsung mematahkan daging macan tutul. Bahkan jika tubuhnya diubah menjadi bayangan, kekuatannya tidak akan berkurang sama sekali. Setelah bayangannya diubah, tidak hanya kecepatannya yang meningkat, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Inilah kekuatan-kekuatan supernatural. Zhuoyu memanfaatkan waktu untuk membunuh macan tutul biru sebelum transformasi bayangan berakhir, jika tidak, dia akan kabur nanti. Desir! Zhuoyu menebas 2 pedang lagi, sangat cepat. Hanya suara turbulen di udara yang bisa terdengar, dan 2 afterimages bisa terlihat melintas. Aduh! Ada 2 noda darah merah lagi di bulu biru macan tutul biru. Pukulan terakhir! Zhuoyu menyeret hantu itu, melompati macan tutul biru seperti kilat, lalu menoleh ke bawah, membidik langkah macan tutul biru dengan pedang patah tanpa ujung, dan melihat bayangan hitam melesat dari udara selanjutnya, sebilah pedang menembus lurus leher macan tutul biru itu. Macan tutul biru tidak bisa mengaum lagi, jatuh ke tanah, dan berhenti bernapas. Aku benar-benar membunuh monster itu. Zhuoyu sangat bersemangat. Sudah waktunya baginya untuk berubah menjadi bayangan. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang yang patah, membawa tubuh macan tutul biru dan berbalik dan berlari dengan liar. Dia tahu bahwa ada baru saja pertempuran di sini, jika ada monster di dekatnya, mereka pasti akan tertarik. Sihir bayangan itu bagus. Aku tidak akan melawan binatang buas lagi, aku hanya akan melawan monster. Zhuoyu berpikir sambil berlari, jika dia tidak memiliki kekuatan gaib ini, 10 dari dia tidak akan cukup untuk membunuh biru. Macan tutul. Setelah transformasi bayangan, kecepatannya meningkat lebih cepat daripada macan tutul, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia sangat yakin bahwa selama dia menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan ini, bahkan prajurit dari peringkat keempat lusa bisa menjadi langsung dibunuh olehnya. Setelah melawan monster, Zhuoyu tahu bahwa selama itu adalah monster atau prajurit tunggal, dia tidak akan takut, dan jika itu adalah kelompok, dia juga bisa mengandalkan kekuatan sihir bayangan untuk melarikan diri. Jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan yang sebanding, dia tidak harus dibayangi sepenuhnya, tetapi hanya dibayangi sebagian untuk menghindari serangan fatal. Semakin kuat kekuatanku di masa depan, semakin lama waktu transformasi bayangan. Aku ingin meningkatkan kekuatanku sendiri. Memikirkan hal ini, Zhuoyu menjadi semakin bersemangat. Semakin lama waktu transformasi bayangan, itu berarti dia akan memiliki waktu yang sangat lama waktu tidak terkalahkan. Zhuoyu berlari sambil membawa mayat monster yang beratnya beberapa ratus kati tanpa merasa lelah. Kini dia sampai di pinggiran hutan dan meletakkan mayat monster itu. Zhuoyu mengupas kulit monster itu. Kulit monster ini tidak lengkap, dan harganya akan jauh lebih rendah. Sekarang dia dengan terampil memotong daging monster itu. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah batu emas seukuran kacang yang menggelinding keluar dari perut monster itu. Zhuoyu dengan penasaran mengambil batu kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Kelihatannya seperti harta karun lain, kalau tidak maka tidak akan bersinar. Zhuoyu berpikir, lalu memasukkan batu emas kecil ke dadanya,
dan terus memotong daging macan tutul biru. Baru saat itulah dia diam-diam mengagumi pedang yang patah itu. Bagian dari pedang yang patah tanpa celah itu sangat tajam. Meski hanya bagian pendek, itu digunakan olehnya. Setelah dia sibuk beberapa saat, dia akhirnya memisahkan beberapa yang berguna parts stout. Hei, hal-hal ini cukup untuk saya makan selama beberapa hari. Zhuo Yu mengupas beberapa daging empuk dan beberapa tulang macan tutul biru, dan mengubur jeroan lainnya di tanah. Dia tidak suka memakannya. Sayang sekali darah macan tutul biru terbuang sia-sia seperti ini. Pada malam hari, Zhuo Yu membawa beberapa daging dan tulang di kulit macan tutul biru, dan kembali ke toko pandai besi. Hari sudah gelap, dan tidak ada yang memperhatikannya. Paman Tai, aku kembali, kata Zhuo Yu sambil tersenyum. Kamu mau kemana, nak? Apakah kamu akan berburu lagi? Tanya Tai Gei. Dia tahu bahwa Zhuo Yu adalah seorang pemburu. Selama Zhuo Yu pergi, dia akan tahu bahwa Zhuo Yu sedang berburu, dan Zhuo Yu juga pergi berburu dengannya. Dia bilang begitu. Paman Tai, aku membunuh macan tutul hari ini, ayo makan daging macan tutul sekarang. Zhuo Yu berkata dengan lembut, lalu menyuruh Tai Gei untuk berhenti. Biasanya mereka hanya bisa makan daging seperti babi dan sapi, jarang makan daging seperti binatang buas ini, dan masih segar. Anda harus tahu bahwa ini hanya tersedia untuk orang kaya. Pemburu kecil, kamu benar-benar mampu. Kamu bisa membunuh macan tutul. Aku telah menjalani sebagian besar hidupku, dan aku tidak pernah makan daging macan tutul, kata Tai Gei sambil tersenyum. Saat ini, mereka sedang duduk di sekitar api dan memanggang daging, dan di sisi lain kompor sedang memasak sup tulang monster. Monster ini tidak dapat dibeli meskipun kamu punya uang. Tentu saja, Zhuo Yu tidak akan memberitahu Tai Gei bahwa ini adalah monster. Jika pandai besi ada di sini, dia akan memarahi Zhuo Yu dengan keras karena menggunakan tulang monster untuk memasak sup. Setelah melelehkan tulang monster, itu bisa digunakan untuk memperbaiki senjata. Jeroan, darah, dan daging mentah monster bisa jadi digunakan untuk membuat pil. Tapi Zhuo Yu menumpahkan darahnya di gunung, dan mengubur jeroannya di dalamnya. Zhuo Yu tidak tahu tentang ini, dia hanya memperlakukannya seperti binatang buas, dan ketika dia menangkapnya, dia akan kram dan mengulitinya, membuat sup dengan tulangnya, dan memanggang daging segar. Malam ini, Zhuo Yu makan sangat kenyang dan sangat senang, jadi dia tidur lebih awal. Monster sudah cukup bagi Zhuo Yu untuk menebus darah yang hilang. Setelah beberapa hari, dia merasa tubuhnya kembali seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, dia makan daging monster selama beberapa hari, dan dia mengubur tulang-tulang itu di bawah tanah di halaman belakang. Dia tidak tahu bahwa tulang di bawah kakinya bisa membuatnya membayar uang sekolah selama beberapa tahun. Bab 24, Goblin. Tai Gei akan kembali ke desa untuk mengunjungi kerabatnya, jadi toko pandai besi juga tutup selama sehari, dan Zhuo Yu bangun pagi-pagi untuk berolahraga, dan setelah sarapan, dia berjemur di bawah sinar matahari di halaman kecil. Saat itu, dia mengeluarkan kacang emas dan bermain dengannya. Dia tidak pernah bisa mengetahui apa itu, tetapi dia tahu bahwa batu emas kecil ini jelas bukan benda biasa. Ini adalah pil iblis monster, sesuatu yang dapat membuat petarung top lusa mematahkan kepala mereka. Jika para prajurit itu tahu bahwa Zhuo Yu dapat membunuh monster dengan begitu mudah, dan masih bermain dengan pil monster di tangan mereka semua sepanjang hari, mereka harus mengeluh sendiri hidup sia-sia. Monster dengan inti iblis lebih kuat dari seniman bela diri di lantai 9 Aquirate Heaven. Hanya prajurit bawaan yang bisa melawannya, tetapi Zhuo Yu membunuhnya dengan sangat mudah. Ini adalah kekuatan supernatural. Qian Kun Peril, cepat lepaskan batu giok hangat itu, aku akan memberimu kacang ini. Zhuo Yu bergumam,
selama dia memikirkan batu giok hangat itu sekarang, batu giok hangat itu akan muncul di benaknya. Di dalam mutiara Qiankun memungkinkan dia untuk melihat batu giok yang hangat dengan jelas, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya, yang membuatnya sangat tertekan. Melihat batu emas kecil di telapak tangannya, Zhuo Yu menghela nafas lagi, karena dunia tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia telah bertemu dengan monster yang bisa berbicara, manik roh misterius, dan Dong Yun mengetahui beberapa kontrak misterius. Ada juga yang ajaib Nuanyu, mutiara Qiankun yang sangat aneh, dan batu emas kecil misterius seukuran kacang ini. Setelah memasuki Akademi Jingwu, aku perlu membaca lebih banyak buku, kalau tidak aku tidak akan tahu bahkan jika ada harta karun di depanku. Pikir Zhuo Yu. Tiba-tiba, dia terkejut, karena pil iblis di telapak tangannya telah hilang. Mutiara Qiankun, bajingan! Teriak Zhuo Yu, karena begitu dia menutup matanya, dia melihat sebuah batu emas seukuran kacang muncul di ruang putih di mutiara Qiankun. Harta lain telah ditelan, bagaimana mungkin Zhuo Yu tidak marah? Tapi aku hanya bisa mengakuinya. 10 hari pertama bulan September berlalu, dan penilaian putaran kedua dimulai. Zhuo Yu pergi ke kota Jingwu pagi-pagi sekali. Selama 10 hari terakhir, dia telah makan daging monster setiap hari, dan kondisi fisiknya sangat baik, yang juga memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk lolos penilaian putaran kedua. Memasuki Akademi Jingwu, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, hanya tersisa beberapa ratus orang. Ini membuat Zhuo Yu menghela nafas, ketika dia datang terakhir kali, ada sebanyak 100.000 orang, tetapi sekarang hanya ada beberapa ratus orang, kemungkinan tersingkir sangat tinggi. Meskipun orang-orang yang datang ke penilaian sebelumnya memiliki latar belakang yang relatif baik, mereka tidak dapat menahan kesulitan. Penilaian tingkat pertama adalah untuk menguji kekuatan tubuh, dan meskipun kebanyakan dari mereka memiliki energi internal, mereka tidak dapat melakukannya. Bangun apa efeknya? Hanya ketika diubah menjadi kekuatan internal barulah ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Tetapi untuk menumbuhkan kekuatan internal, seseorang harus memiliki tubuh yang baik dan olahraga yang baik. Tentunya yang terpenting adalah kerja keras dan bakat diri sendiri, keduanya sangat diperlukan. Sekilas, Zhuo Yu dapat melihat beberapa wanita. Kekuatan fisik wanita-wanita ini pasti tidak menjalani pelatihan yang tidak manusiawi. Yang dapat mereka andalkan adalah energi sejati dari keluarga dalam. Artinya, wanita-wanita yang Zhuo Yu ini bisa lihat sekarang, tidak ada orang yang telah mencapai puncak energi dalam, dan hanya perlu satu langkah untuk melangkah ke tahap perubahan otot dan mengolah energi dalam. Penilaian putaran kedua dimulai pada pagi hari tanggal 11 September, dan jika belum tiba pada siang hari, maka dianggap tersingkir. Jadi sekarang sebagian besar orang telah tiba. Zhuo Yu melihat Pangeran Dachang Longtianqi, dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang, semuanya adalah laki-laki dan perempuan dengan pakaian mewah. Tapi Zhuo Yu menjauh dari kerumunan sendirian. Jika mereka semua tahu bahwa Zhuo Yu memiliki energi internal di tubuhnya, mereka tidak akan lagi memandangnya dengan dingin. Kemudian Longtianqi, yang lebih optimis tentang Zhuo Yu, tidak akan memandangnya Zhuo Yu jujur, karena menurutnya pencapaian Zhuo Yu di masa depan tidak akan bagus, dan dia tidak layak untuk dirayu. Zhuo Yu secara alami tidak mengetahui hal-hal ini, singkatnya dia tidak peduli. Di alun-alun Akademi Jingwu, hanya ada 4 hingga 500 orang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan tinggi 9 kaki dan alis yang tajam berkata dengan lantang, "Semua orang ada di sini, maka saya akan mengumumkan isi dari putaran kedua penilaian. Ini tergantung pada kemampuan bertarung Anda yang sebenarnya. Nanti, akan ada murid dari Akademi Jingwu yang bertarung dengan Anda. Mereka semua adalah siswa dari sesi sebelumnya. Menyerang Anda tidak akan membunuh Anda, tentu saja Anda bisa jangan kalahkan mereka,
Jadi selama kamu bisa bertahan sebentar, dan pasir di jam pasir habis, dan kamu masih bisa berdiri, maka kamu bisa lolos penilaian putaran kedua. Begitu pelatih. Selesai ngomong-ngomong, penonton langsung mulai berdiskusi dengan kaget, karena kali ini penilaiannya berbeda dari yang sebelumnya. Jika kamu takut cedera serius, kamu bisa pergi sekarang, kata pelatih. Saat ini, setengah dari orang pergi. Para siswa di kelas sebelumnya semuanya memasuki tahap perubahan urat, dan mereka semua memiliki kekuatan internal. Jika mereka diserang olehnya, mereka tidak akan bisa berdiri di akhir. Seorang pemuda tampan mengeluh. Banyak orang berpikir dengan cara yang sama. Zhuo Yu, yang berdiri jauh dari kerumunan, tidak pergi, dia harus masuk ke Akademi Jingwu, yang merupakan tempat baginya untuk meningkatkan kekuatannya, dan masa 10 tahunnya telah berlalu lebih dari setahun. Apakah ada orang lain untuk pergi? Bahkan jika mereka semua pergi hari ini, Akademi Jingwu kita tidak akan merasa buruk, kata instruktur dengan lantang. Orang-orang di bawah tidak bergerak, mereka tampaknya telah mengambil keputusan, tetapi sekarang hanya tersisa 200 orang. Wanita kurang dari 50. Saya tahu bahwa Anda semua khawatir Anda akan terluka parah, dan kekuatan masa depan Anda akan mandek setelah cedera serius, tetapi kami menjamin bahwa kami akan memberi Anda pil untuk mengembalikan Anda ke keadaan semula, kata pelatih. Semua orang sangat tenang, dan mereka tidak terkejut dengan pil itu, karena mereka semua berasal dari keluarga besar dan orang-orang berkuasa, dan ada banyak pil. Sebaliknya, Zhuo Yu senang di dalam hatinya, karena dia telah memakan pil itu 2 kali dan tahu itu adalah hal yang baik. Oke, ayo mulai sekarang. Setelah pelatih selesai berbicara, dia membalikkan jam pasir. Zhuo Yu merasakan krisis saat ini, segera menahan napas, dan menggunakan indera pendengarannya yang tajam untuk menjaga sekelilingnya. Kami datang! Long Tianqi di kerumunan berteriak dengan cepat. Pada saat ini, Zhuo Yui dengan cepat bergerak ke sisi kiri alun-alun. Jika Anda ingin berdiri di ujung, cobalah untuk tidak bertarung dengan orang-orang itu, jika tidak Anda akan terluka parah. Zhuo Yu yang sedang berlari di alun-alun juga mendengar banyak teriakan, suara senjata beradu, pertarungan sudah dimulai. Zhuo Yu, yang melarikan diri, sudah merasa ada yang mengejarnya. Kamu tidak memiliki semangat sejati keluarga batinmu. Tampaknya pakaianmu tidak terlalu bagus, tetapi kekuatanmu tidak buruk. Itu jauh lebih kuat daripada aku dulu. Kamu benar-benar tahu bahwa aku akan menyerang kamu. Suara wanita yang membuat orang mati rasa datang dari Zhuo Yu datang dari belakang. Zhuo Yu tidak bersuara, tidak menoleh, meskipun dia sangat ingin tahu seperti apa wanita ini ketika dia mendengar suara yang indah ini, tetapi dia tahu bahwa selama dia menoleh, dia mungkin akan diserang. Zhuo Yu berlari gila-gilaan dengan mengandalkan kedua pahanya. Dia tidak memiliki keterampilan ringan internal, tetapi kecepatannya tidak lambat. Ini semua karena kekuatan tubuhnya yang kuat dan pelatihannya selama bertahun-tahun. Kekuatan fisik Zhuo Yu melampaui apa yang bisa dibayangkan orang lain. Adik laki-laki, kecepatanmu sangat cepat. Untuk mengejarmu dan melihat penampilan tampanmu, adikku tidak pergi ke orang lain, kata wanita di belakang Jiao Didi, suaranya penuh rayuan, yang membuat orang-orang mendengarkan saya kehilangan akal. Zhuo Yu mengutuk dalam hatinya, perisialan. Bab 25 ilmu pedang yang tidak disengaja. Pikirannya luar biasa, bagaimanapun dia telah mengalami begitu banyak hal, itu pasti bukan sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya hanya dengan beberapa kata. Sialan, apakah kamu ingin membantu? Aku telah merobohkan 5 dari mereka, tetapi kamu sepertinya tidak merobohkan satupun dari mereka. Zhuo Yu, yang sedang berlari, terkejut ketika mendengar suara pria itu. Jika cepat, maka dia mungkin akan selesai. Pergilah,
Jika bukan karena anak ini lebih kuat, aku pasti akan lebih buruk darimu. Wanita bernama Sialan berkata dengan hati-hati, tidak peduli nada apa yang dia ucapkan, suaranya selalu begitu menawan dan menggoda. Haha, Sialan, jangan buru-buru. Kamu tidak akan mendapat bagianmu nanti. Pria itu tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Pada saat ini, apa yang paling dikhawatirkan oleh Zuoyu terjadi? Adik laki-laki, awalnya adikku ingin membiarkanmu berbaring dengan lembut, tapi siapa yang menyuruhmu untuk tidak bekerja sama? Aku hanya bisa menggunakan kekerasan dengan enggan. Maafkan aku. Sialan berkata dengan lembut dan menawan. Bagi mereka yang tidak kuat, suaranya pasti bisa mengubah tulang seseorang menjadi kapas. Zuoyu tiba-tiba berbalik dan berhenti berlari. Meskipun kecepatan wanita ini tidak secepat dia tidak lemah. Bagaimanapun, dia telah mempelajari seni bela diri internal. Kakak peri, jadilah lembut, kata Zuoyu sambil menyeringai. Dia juga melihat Sialan saat ini, dan dia memang wanita seperti peri. Dia mengenakan setelan ketat hitam, yang dengan sempurna menggambarkan sosok bergelombangnya. Sebuah rambut hitam panjang lurus ke bawah bahu, wajah oval yang cerah, mata seperti gelombang, bibir seksi, dan alis seperti pohon willow. Sialan tinggi, bahkan lebih tinggi dari Zuoyu. Kakak peri, kamu benar-benar berani berteriak. Kamu membiarkanku berlari begitu lama, aku tidak akan pernah menjadi lembut, kata Sialan dengan senyum menawan di wajahnya. Zuoyu tidak berkata apa-apa lagi, dia juga mendengar banyak teriakan dan suara senjata pecah. Jika dia tidak bisa berurusan dengan wanita ini, dia akan berada di sini. Dengan tercekik, Sialan mengeluarkan pedang panjang setipis ranting willow dari sarungnya yang berwarna merah darah, bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Hei, pedang setipis itu seharusnya mudah dipatahkan, Zuoyu berkata dengan gembira di dalam hatinya. Adik laki-laki, bergeraklah. Sialan terkekeh dan melompat ringan, seperti asap tipis, tubuhnya yang kuat terbang ke arah Zuoyu seperti burung layang-layang terbang. Zuoyu ragu-ragu sejenak, mengeluarkan pedangnya yang patah, dan berdiri di depannya. Ketika dia melihat sosok Sialan dan pedang willow bersinar dengan cahaya dingin di tangannya, ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah seni bela diri internal. Setelah Sialan melihat Zuoyu menunjukkan pedang patah berlubang, dia tidak bisa tidak membuktikannya. Pada saat ini, dia juga datang ke depan Zuoyu dan menikam Zuoyu dengan ganas. Zuoyu sudah membuat persiapan, mengayunkan pedang yang patah di tangannya dengan penuh semangat, dan memblokirnya tanpa pandang bulu, tapi dia masih tertusuk oleh pedang willow Sialan. Sialan bisa menusuk beberapa pedang dalam sekejap mata, tapi untungnya tidak ada yang menembus titik vital Zuoyu, jadi Zuoyu masih bisa berdiri sekarang. Ilmu pedang Sialan sangat bagus, dan kecepatannya juga sangat cepat. Dia sama sekali tidak membiarkan pedang patah Zuoyu mengenai pedang willow-nya. Untuk menghindarinya, itu juga membuatnya sedikit bingung. Zuoyu ditusuk 3 kali di bawah tulang rusuk kiri, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, menyipitkan matanya, dan saat melangkah mundur, dia mengayunkan pedangnya secara acak untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam merekam gerakan Sialan mengayunkan pedang. Zuoyu telah berlatih ilmu pedang sejak dia masih kecil, tetapi itu hanya satu set ilmu pedang yang sangat umum, yang diwariskan kepadanya oleh pandai besi. Dapat dikatakan bahwa dia telah berlatih ini ilmu pedang selama lebih dari 10 tahun, dan dia sangat akrab dengannya. Sekarang sepertinya dia mengayunkan pedangnya tanpa pandang bulu, tetapi setiap pedang yang dia ayunkan adalah gerakan pedang yang telah dia latih secara menyeluruh. Jika tidak, Sialan akan menusuknya ke dalam sarang lebah. Ilmu pedang yang diwariskan kepadanya oleh pandai besi mungkin tampak biasa,
tetapi itu adalah fondasi dari yayasan. Kumpulan ilmu pedang itu adalah ilmu pedang dasar yang sangat kuno yang disebut ilmu pedang yang tidak disengaja. Banyak ilmu pedang tingkat lanjut saat ini berevolusi dari ilmu pedang yang tidak disengaja. Bisa dikatakan sebagai nenek moyang ilmu pedang, dan kumpulan ilmu pedang ini sudah lama hilang. Ilmu pedang yang tidak disengaja dapat secara tidak sengaja menggunakan gerakan yang paling berguna dalam pertempuran, seperti Zuo Yu. Begitu dia melihat gerakan pedang sialan, dia memiliki gerakan balasan di benaknya, dan kemudian secara tidak sengaja menggunakannya. Hanya karena gerakannya lambat maka dia ditusuk oleh sialan. Jika dia bisa berlatih ke level tertinggi, maka dia akan mengayunkan pedang dengan santai, yang merupakan ilmu pedang yang sangat kuat. Baru setelah itu bisa dilakukan. Sialan juga merasa sedikit aneh, dan diam-diam berkata, anak ini menari pedang tanpa pandang bulu, dan dia mampu memblokir begitu banyak gerakan dariku. Bahkan seseorang dengan kekuatan yang sama denganku tidak akan berani menghadapiku dengan ilmu pedang. Meskipun dia ditusuk 10 kali dengan pedang, itu tidak serius, lagi pula, sialan tidak membunuhnya. Kalau tidak dia pasti sudah lama mati. Dia juga tahu ini, jadi dia berurusan dengan sialan. Ilmu pedang Gobin ini menjadi semakin akrab semakin aku melihatnya. Zuo Yu diam-diam berkata, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika dia menghafal ilmu pedang ini, dia hampir menyalin ilmu pedang sialan ke dalam pikirannya, karena ketidaksengajaannya. Ilmu pedang adalah nenek moyang dari banyak ilmu pedang, jadi selama dia menghafal ilmu pedang lainnya, dia dapat dengan cepat menghafalnya. Hei, bukankah teknik pedangnya sulit? Zuo Yu berkata dengan gembira, dan kemudian juga menggunakan teknik pedang sialan. Ketika dia mengayunkan pedang untuk pertama kalinya, Zuo Yu sangat terkejut, karena dia merasakan energi batin yang sebenarnya di otot dan tulang di tubuhnya mengalir ke lengannya, dan dia juga merasa lebih gesit saat mengayunkan pedang. Kekuatannya bahkan lebih besar. Ini membuatnya semakin bahagia, dia sekarang mengerti mengapa seni bela diri batin ini begitu kuat, itu karena dia dapat memanfaatkan energi batin sepenuhnya. Desir. Zuo Yu mengayunkan gerakan yang tertulis di benaknya dalam satu tarikan napas. Sialan, yang selalu tersenyum, tidak bisa lagi tersenyum, sebaliknya, wajahnya penuh kejutan, dia mengerutkan kening, dan tubuh halusnya terus mengelak. Giliran Zuo Yu untuk melawan. Dan masih menggunakan teknik pedang yang dia gunakan barusan. Ini adalah pertama kalinya Zuo Yu menggunakan energi sejati keluarga dalam, dan dia merasa sangat bahagia. Kekuatan terus-menerus membuatnya percaya diri dan sombong. Sialan menjerit pelan, melompat ringan, dan menyentuh pedang patah Zuo Yu dengan jari kakinya. Tubuh langsing itu memantul ke belakang beberapa kaki oleh kekuatan elastis, dan akhirnya mendarat dengan ringan di tanah. Jika sialan terus terlibat dengan Zuo Yu, dia mungkin terjebak di dalamnya. Anda harus tahu bahwa setelah Zuo Yu, yang mahir dalam ilmu pedang tak sengaja, melakukan ilmu pedangnya, dia bahkan lebih cemerlang, tapi dia sedikit tersentak-sentak. Zuo Yu menusuk. Sialan mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, di mana kamu mempelajari teknik pedang terbungkus pohon willow ini? Karena dia akan tahu bahwa hanya ada sedikit orang dengan teknik pedang ini, dan dia mempelajarinya di Akademi Jingwu. Ya, ilmu pedang Jingwuan tidak diteruskan ke orang luar, jadi saya merasa aneh. Sekelompok murid terkenal yang berpartisipasi dalam penilaian di kejauhan bersatu untuk melawan serangan para siswa Akademi Jingwu. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Zuo Yu dan sialan di kejauhan, dan yang lainnya sama. Zuo Yu terkikik dan berkata, Kakak peri, kamu mengajariku ini. Saat kamu memukulku barusan, aku belajar sedikit. Awalnya sialan juga meragukan apa yang dikatakan Zuo Yu, tetapi dia mengingat kata-kata Zuo Yu. Saat Yu bertengkar dengan dia tadi,
Aku ingat bahwa Zhuo Yu hanya menari pedang tanpa pandang bulu pada awalnya. Setelah dia menyerang beberapa saat, dia bisa menggunakan ilmu pedang pembungkus pohon willow secara belak-belakan, dan pada akhirnya dia mahir dalam melawannya. Tentu saja Sialan mampu mengalahkan Zhuo Yu, tetapi dia tidak menggunakan seni bela diri yang lebih kuat itu. Dia melihat Zhuo Yu menampilkan ilmu pedang yang sama seperti miliknya, jadi dia berhenti dan meminta untuk mengerti. Mata indah Sialan berkedip dan menyapu Zhuo Yu, yang berlumuran darah, matanya menyala, dan tentu saja Sialan mampu mengalahkan Zhuo Yu, tetapi dia tidak menggunakan seni bela diri yang lebih kuat itu. Dia melihat Zhuo Yu menampilkan ilmu pedang yang sama seperti miliknya, jadi dia berhenti dan meminta untuk mengerti. Mata indah Sialan berkedip dan menyapu Zhuo Yu, yang berlumuran darah, matanya menyala, dan senyum menggoda muncul di wajahnya lagi. Bab 26 Kerjasama. Meskipun Sialan sangat cantik, Zhuo Yu telah melihat wanita yang lebih cantik dari Sialan, yaitu Dong Yiyun, dan Sialan di depannya terlalu halus dan menawan, yang membuatnya merasa bahwa dia adalah level di belakang Dong Yiyun, jadi Sialan ini juga tidak bisa membingungkan Zhuo Yu. Adik laki-laki, siapa namamu? Sialan bertanya dengan lembut, memegang pedang willow, memutar tubuh Ana, dan perlahan berjalan menuju Zhuo Yu. Namaku Zhuo Yu, dan nama saudari peri itu adalah Sialan. Zhuo Yu berkata dengan acuh tak acuh, dan pada saat yang sama menatap wanita menggoda dengan celana ketat di depannya. Pada saat ini, Sialan yakin bahwa Zhuo Yu baru saja mempelajari ilmu pedangnya, dia harus berlatih keras selama setahun untuk mendapatkan ilmu pedang yang begitu sedikit, tetapi Zhuo Yu telah mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Untuk penjelasan ini, Zhuo Yu adalah seorang jenius dengan ingatan yang tak terlupakan. Sialan pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya, dan ketika dia melihat pakaian Zhuo Yu dan pedang patah di tangannya, dia tahu bahwa Zhuo Yu adalah anak yang malang, dan dia masih bisa mengikuti ujian kedua, yang membuktikan Zhuo Yu bahkan lebih tumbuh sendiri. Sialan adalah anak dari keluarga yang mencari kekuasaan dan keuntungan, dan dia dikirim ke Akademi Jingwu ini untuk dua tujuan penting. Yang pertama adalah mempelajari keterampilan dengan baik, dan yang kedua adalah untuk menarik bakat, dan menurutnya, Zhuo Yu sangat mudah untuk menarik objek. Ingatanmu benar-benar bagus. Namaku memang Sialan. Sialan memainkan rambut hitam panjangnya dengan apik. Meskipun Zhuo Yu pintar, dia belum mencapai tingkat memori fotografi. Dia hanya berlatih ilmu pedang Wu sejak dia masih kecil, jadi dia memiliki dasar seperti itu. Melihat Sialan mendekat, Zhuo Yu perlahan mundur untuk menjadi aktif penjaga. Pakaian putih Zhuo Yu benar-benar berlumuran darah, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa lain kali dia tidak akan memakai pakaian putih, karena jika ada banyak darah, itu akan sangat menyilaukan. Apakah kamu tahu konsekuensi mencuri seni bela diri dari Akademi Jingwu? Kata Sialan dengan suara rendah. Zhuo Yu hanya tahu bahwa mencuri keterampilan seni bela diri orang lain adalah tabu besar di dunia. Dari nada suara Sialan, dia tahu bahwa itu sangat serius. Saya menggunakannya untuk sementara waktu, dan saya tidak membutuhkannya di masa depan. Kata Zhuo Yu. Aku sudah menggunakannya sedikit, jadi aku mempelajarinya secara diam-diam. Jika aku memberitahu Akademi Jingwu, mereka pasti akan menangkapmu dan melumpuhkanmu. Sialan mencibir. Dia telah melihat sekeliling sejak lama, dan menyadari bahwa tidak ada instruktur yang memperhatikan sisinya, dan itu terlalu jauh dari penguji, jadi dia tidak takut ditemukan, dan bahkan jika dia ditemukan, dia bisa menemukan alasan. Zhuo Yu mengerutkan kening, dan gelombang amarah muncul di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa ini? Apakah ini ancaman?" Pada saat yang sama, dua cahaya dingin keluar dari matanya,
dan dia menatap di sialan yang paling dia benci adalah aku diancam oleh orang lain, dan hidupku diinjak-injak. Ketika sialan melihat niat membunuh Zhuo Yu yang serius, dia tertegun sejenak. Dia tidak tahu mengapa anak laki-laki yang baru saja tertawa memiliki niat membunuh yang begitu besar. Saat ini, dia tahu bahwa Zhuo Yu tidak mudah dihadapi. Sialan sedikit memalingkan wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini hanya lelucon. Mengapa kamu begitu serius? Kamu lari, aku akan mengejarmu. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Sialan mengubah aslinya plan, dia tahu bahwa Zhuo Yu bukanlah tipe anak yang baru lahir. Zhuo Yu memutar matanya, berbalik dan berlari. Sialan juga menunjukkan senyum licik di wajahnya, lalu melangkah seperti burung layang-layang yang terampil. Dia selalu menjaga jarak pendek dari Zhuo Yu sehingga Zhuo Yu bisa mendengar suaranya. Sialan berkata dengan suara rendah, "Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, kekuatanmu masih terlalu lemah. Jika aku menggunakan seni bela diri yang kuat, aku berani tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa menolak 10 gerakanku. Dan kamu akan segera keluar." Zhuo Yu tahu bahwa sialan pasti memiliki tujuan, jadi dia mendengarkan dengan seksama. "Saya dapat membantu Anda melewati penilaian putaran kedua. Anda harus tahu bahwa penilaian Akademi Jingwu menjadi semakin ketat. Jika penilaian putaran kedua tidak digabungkan, Anda semua akan musnah. Orang-orang seperti Anda yang sendirian aku tidak bisa melewatinya," kata sialan. Keduanya berbicara sambil mengejar, dan pelatih di kejauhan hanya bisa melihat pengejaran mereka, tapi tidak bisa mendengar mereka berbicara. Sialan, gadis ini memiliki temperamen seperti itu. Dia kembali ketika dia terluka, dan dia tidak membiarkan orang lain ikut campur. Anda tahu, dia tidak bisa menjatuhkan seniman bela diri tingkat kedua dan ketiga di Houtian begitu saja. "Lama," kata seorang pelatih di kejauhan. "Hehe. Jika anak itu bisa bertahan sampai akhir, dia mungkin cukup beruntung untuk lulus penilaian putaran kedua," kata instruktur lain. Zhuo Yu sangat percaya. Kata-kata sialan. Baru sekarang dia tahu betapa seorang prajurit tahu bagaimana menggunakan kekuatan internal. Dia juga mengerti bahwa sialan tidak akan membantunya dengan sia-sia, jadi dia berbisik, "Mengapa kamu membantuku?" "Karena kamu tampan." Sialan tersenyum lembut, "Jika itu pria lain, kamu mungkin tidak bisa menahan tawa yang menggoda." Setelah Zhuo Yu mengutuk goblin secara diam-diam di dalam hatinya, dia juga berkata sambil tersenyum, "Ada begitu banyak pria tampan, mengapa kamu membantuku? Apakah kamu menyukaiku?" "Omong kosong, aku tidak menyukaimu, mengapa harus aku membantumu?" kata sialan dengan sengaja mendengus genit. Zhuo Yu tidak berbicara lagi. Karena sialan ingin membantunya dan tidak menjawab pertanyaannya secara positif, dia hanya bisa melakukan ini terlebih dahulu. Singkatnya, itu bukan hal yang buruk baginya. Namun, dia samar-samar bisa menebak bahwa sialan memiliki tujuan lain. Jika dia terbiasa dengan metode keluarga itu, dia tidak perlu menebak sama sekali. Zhuo Yu berpikir sejenak dan bertanya, "Kamu sangat kuat, jika aku lulus penilaian, apakah itu akan membuat orang meragukanmu? Lari saja sekuat yang kamu bisa. Omong-omong, cederamu bukan masalah, kan?" Sialan tiba-tiba teringat bahwa tubuh Zhuo Yu adalah lukanya tidak serius, tapi masih sangat berbahaya setelah mengeluarkan banyak darah. "Jangan khawatir, aku tidak bisa mati." Zhuo Yu menjawab, dia memiliki manik-manik roh di tubuhnya, selama darahnya tidak mengalir, dia masih bisa hidup, tetapi sekarang dia berada di bawah latihan yang berat, manik-manik roh sangat lambat untuk memperbaiki lukanya. Ada satu titik pasir lagi di jam pasir. Murid-murid terkenal itu adalah elit keluarga. Mereka tidak hanya membawa banyak pil,
tetapi senjata dan seni bela diri mereka adalah pilihan utama. Bersama-sama, mereka mempersulit bagi para siswa untuk berurusan dengan mereka, tetapi masih ada beberapa orang yang pingsan karena kehabisan energi sejati, dan beberapa terluka oleh kekuatan internal dari siswa yang kuat. Ada kurang dari 100 orang yang tersisa di kelompok asli 200 rakyat. Sekelompok pelatih di kejauhan mengangguk dan memandang sekelompok murid terkenal dengan kepuasan di mata mereka. Mereka juga menemukan beberapa orang dengan kualifikasi yang baik. Jika mereka bisa mencapai akhir, tidak akan sulit untuk memasuki alam bela diri Xiantian di masa depan, kata seorang pelatih. Hei, lihat Sialan, dia masih tidak bisa merobohkan bocah pandai besi itu. Tapi tubuh bocah pandai besi itu juga sangat kuat. Dia terluka dan kehilangan begitu banyak darah, tapi dia masih bisa mempertahankan kecepatan ini tanpa bernapas. Begitu kacau, jarang melihat orang yang bisa melakukan ini, sepertinya dia sudah berolahraga sejak kecil. Seru pelatih lainnya. Dengan keras, pelatih membunyikan bel besar, yang juga berarti penilaian putaran kedua telah berakhir. Pada akhirnya, mereka yang masih bisa berdiri bersorak-sorai. Melewati putaran kedua penilaian berarti memasuki Akademi Tinju dengan setengah kaki. Pada saat ini, sekelompok murid terkenal tiba-tiba menjadi sunyi kembali, karena mereka melihat Zhuo Yu, berlumuran darah dan pucat di kejauhan, berjalan perlahan menuju sisi ini, diikuti oleh seorang berwajah tegas, tetapi sangat cantik dan genit tinggi ramping wanita. Pandai besi telah melewati tingkat kedua. Seru seseorang dengan wajah tidak percaya. Bab 27 Izin dan Perlakukan. Zhuo Yu dan Sialan berjalan di depan para instruktur. Sialan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku lalai. Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Biarkan dia melewati level ini." Terlihat bahwa tubuh bagian atas Zhuo Yu telah ditusuk 10 kali oleh Sialan, dan dia berdarah sepanjang waktu. "Terima kasih senior." Zhuo Yu segera menggunakannya setelah menerimanya. Efek dari obat-obatan emas cuang ini sangat bagus, dan pendarahan segera dihentikan. Pada saat ini, instruktur menyerahkan pil lain kepada Zhuo Yu. Setelah Zhuo Yu meminumnya, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah, dan tubuhnya yang lemah juga berangsur-angsur pulih. Ini adalah pil pemulihan darah, yang khusus digunakan untuk mengisi darah. Anda tidak memiliki luka lain kecuali pendarahan yang berlebihan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda membuat tubuh ini, kata instruktur dengan emosi, lalu memberikan luka lainnya. Orang-orang mendistribusikan obat mujarab. Sialan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu memiliki luka dalam, dan adik laki-laki ini juga memiliki kemampuannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai akhir. Hei! Adapun tingkat ketiga, sulit dikatakan. Seorang pelatih yang sedikit lebih tua berkata, Zhuo Yu mampu melewati ujian 2 kali, yang tidak terlepas dari tubuhnya yang kuat. Di antara anak-anak terkenal yang tidak lulus ujian, seseorang berkata dengan cemburu, sungguh beruntung. Mari kita lihat bagaimana dia lulus ujian ketiga. Ya, jika Nona Sialan tidak terluka, dia pasti berbohong turun. Seorang gadis juga berkata. Saat ini, semakin banyak suara yang mengejek Zhuo Yu hanya mengerutkan kening. Papan untuk ujian ketiga datang sebelum tengah hari pada tanggal 21 September. Seorang pelatih menyerahkan papan nama kepada Zhuo Yu. Zhuo Yu mengambil tanda itu, berbalik dan berjalan menuju gerbang. Sialan juga mengikuti saat ini, berjalan di belakang Zhuo Yu. Sialan, kemana kamu pergi? Seorang pelatih bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa, aku baru saja bertaruh dengannya, jika dia bisa lewat, aku akan mentraktirnya makan malam, aku bersedia menerima taruhannya.
Sialan terkekeh, lalu berlari ke sisi Zhuoyu. Putri dari keluarga Xia mengundang seorang bocah pandai besi untuk makan malam. Bukankah itu benar? Seorang pemuda berkostum emas berseru tak percaya. Hanya seorang pandai besi bau yang ingin makan daging angsa. Nona sialan benar-benar makan dengan seorang pandai besi yang berlumuran darah? Di masa depan, pandai besi ini akan menjadi musuhku. Kutukan meletus segera, bahkan lebih buruk dari kutukan Zhuoyu karena baru saja lulus penilaian. Zhuoyu merasakan mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, dan punggungnya tiba-tiba terasa dingin. Terkutuk diam-diam, peri sialan, kamu membunuhku, aku harus makan kamu keras. Dia tidak bertaruh dengan sialan. Benci. Meskipun dia tidak tahu latar belakang sialan, orang yang bisa masuk Akademi Jingwu bukanlah orang biasa, apalagi wanita. Sangat jarang seorang wanita masuk ke Akademi Jingwu, karena terlalu sedikit prajurit wanita yang kuat. Itu adalah barang yang populer bagi banyak keluarga untuk dinikahi. Wanita seperti itu bisa menikah dengan keluarga seperti keluarga Dong atau keluarga kerajaan. Berjalan keluar dari Akademi Jingwu, Zhuoyu menemui pandangan aneh dari orang lain di sepanjang jalan, karena sialan ada di sebelahnya. Sialan sangat terkenal, dan hanya Zhuoyu yang tidak mengetahuinya. Restoran Jingwu. Zhuoyu tidak menyangka dia akan datang ke restoran ini lagi dalam keadaan seperti itu. Lukanya tidak lagi serius. Lagi pula, semua pil itu berasal dari Akademi Jingwu, dan sangat efektif. Di sebuah ruangan pribadi, sebuah meja bundar besar dipenuhi dengan makanan lezat. Sialan dan Zhuoyu duduk saling berhadapan di meja bundar. Sialan meletakkan satu tangan di pipinya, menyeret kepalanya untuk melihat Zhuoyu dan berkata, apakah kamu hanya makan denganku seperti ini? Apakah ada masalah? Zhuoyu bertanya balik, dan kemudian tanpa menyapa, dia mulai melahapnya, bahkan tidak menggunakan sumpit, hanya meraih dengan tangannya. Sialan menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia mengundang seorang pria untuk makan malam, dan dia adalah pria yang tidak berpendidikan dan kotor. Melihat makanan Zhuoyu, dia kehilangan nafsu makan sama sekali. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Zhuoyu makan. Bagaimana Yu bisa begitu kasar di depan wanita cantik? Semua pria yang biasa bergaul dengannya sepanjang hari bersikap hormat dan sopan padanya. Faktanya, sialan masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Zhuoyu, jadi dia sengaja menemukan alasan untuk mengundangnya makan, dan pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan hubungan mereka. Kamu memiliki fondasi yang baik, tetapi kamu sedikit terlambat dalam mengolah zenki keluarga dalam, yang mungkin berdampak besar pada kamu di masa depan, kata sialan. Zhuoyu berhenti, menelan apa yang ada di mulutnya, dan berkata, seberapa besar dampaknya? Dia telah mendengar dari pandai besi sebelumnya bahwa dia memang sedikit terlambat dalam mengolah zenki keluarga dalam, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa itu akan terjadi. Terlambat berpengaruh. Saya telah mengembangkan ki sejati sejak saya masih kecil. Tenden saya dipelihara oleh ki sejati ketika mereka tumbuh dewasa, dan sekarang sangat kuat. Kekuatan tenden saya menentukan output dan konsentrasi kekuatan internal, karena ki sejati adalah dengan menyerap esensi ki antara langit dan bumi, dan kemudian menghasilkan ki sejati di meridian, dan akhirnya menyempurnakannya menjadi kekuatan internal dan memadatkannya di bawah dantian. Latihan kekuatan internal dan seni bela diri adalah untuk mengeluarkan kekuatan internal. Melalui tendon, jika meridian tidak cukup kuat, sekali itu kuat seni bela diri internalnya akan merusak pembuluh darahnya, kata sialan dengan fasih. Mendengar ini, Zhuoyu merenung, dan berpikir dalam hati, bukankah Paman Hei mengatakan bahwa zenki keluarga dalam diproduksi dengan melatih otot dan tulang, jadi mengapa itu menyerap esensi ki?
Zhuo Yu memiliki Zenqi keluarga dalam di tubuhnya. Tapi itu sangat tipis, itu semua dibuat olehnya melalui tinju Gaojia dan penempaan terus-menerus, dan dia tidak pernah menyerap esensinya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Mo Dao mengandalkan latihan fisik untuk mengembangkan energi sejati. Cara yang benar adalah menggunakan Qi untuk mengeraskan tulang dan otot melalui pelatihan Qi. Tapi yang tidak diketahui sialan adalah bahwa tendon dan pembuluh darah di tubuh Zhuo Yu lebih keras dan lebih kuat daripada yang dibudidayakan dengan energi internal. Inilah yang dikatakan pandai besi tentang memiliki fondasi yang kokoh, dan pandai besi harus membuat Zhuo Yu menjauh dari kejahatan. Meskipun demikian, kamu masih memiliki kesempatan untuk lulus penilaian putaran ketiga. Bahkan jika kamu gagal masuk Akademi Jingwu, aku akan memberikan beberapa seni bela diri untuk kamu latih, kata sialan kemudian, merendahkan suaranya. Aku tidak mengerti mengapa kamu ingin membantuku. Zhuo Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita begini, aku membantumu sekarang, maukah kamu membantuku di masa depan?" Sialan menghela nafas dan berkata, dia juga tidak bisa mengerti Zhuo Yu. Terkadang dia berpikir Zhuo Yu sangat canggih, tapi terkadang dia bodoh ya. Yang dia perjelas sekarang adalah untuk memenangkan Zhuo Yu, tapi Zhuo Yu belum mengetahuinya. Saya mengerti. Anda pikir saya akan membantu Anda di masa depan, jadi Anda membantu saya meningkatkan kekuatan saya sekarang. Zhuo Yu tiba-tiba menyadari, lalu dia makan lagi. Tubuhnya membutuhkan banyak energi untuk mempertahankannya. Itu benar, tapi aku harap kamu bisa masuk Akademi Tinju dan Seni Bela Diri. Ini akan sangat bermanfaat bagimu, tapi di dalamnya tidak sebaik yang kamu bayangkan. Penuh intrik di mana-mana, dan kamu akan mengetahuinya nanti. Kata sialan tak berdaya. Zhuo Yu tidak terlalu terkejut. Dunia ini penuh dengan kegelapan, dan dia tidak asing dengannya. Tapi demi ketampananmu, aku akan melindungimu, sialan terkikik. Zhuo Yu tiba-tiba menjadi serius saat ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu biarkan aku lulus ujian kedua, aku berutang budi padamu, dan kamu mengundangku untuk makan ini, aku tidak perlu mengingatnya, kamu tidak, saya tidak harus membantu saya sekarang, saya tidak ingin berutang terlalu banyak kepada orang lain. Saya tidak ingin tunduk pada begitu banyak kendala." Dia adalah orang dengan keluhan yang jelas, berutang hari ini, dan harus melakukannya. Membayar kembali di masa depan, yang juga menjadi kendala baginya, karena dia memiliki banyak masalah sendiri. Sialan tidak memaksa Zhuo Yu, dan mendesah pelan, "Lupakan saja, aku tidak berharap kamu menjadi tulang yang murahan. Tapi aku sangat menantikan berapa banyak bantuan yang akan kamu kembalikan kepadaku di masa depan." "Hei, kakak peri, berapa banyak yang kamu inginkan? Kamu hanya melakukan hal yang sangat sederhana, dan kamu tidak kehilangan apapun, jadi aku berutang budi padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkanku seluruhnya tubuh untukmu? Aku masih anak-anak, jadi aku akan melakukan apa yang aku bisa." Zhuo Yu tiba-tiba tertawa lagi. Di desa ular, dia juga sering bergaul dengan sekelompok orang kasar, dan ketika tidak ada pekerjaan, dia dapat menggunakan kata-kata untuk menggoda para wanita di desa untuk memperkaya kehidupan emosionalnya. "Kamu juga sudah selesai makan? Cepat keluar. Aku tidak tahan dengan bau darah di sekujur tubuhmu," sialan mendengus. Zhuo Yu meminum semangkuk besar sup, menepuk pantatnya, berbalik dan pergi dengan pedang patah, tanpa pamit. Bab 28 dibunuh. Zhuo Yu yang terbunuh berjalan ke gerbang restoran Jingwu, dan terkejut karena dia mendengar banyak suara berisik. Ini adalah sekelompok anak-anak dari keluarga terkenal. Setelah mengetahui tentang Zhuo Yu, mereka semua datang untuk melihat anak seperti apa Zhuo Yu itu, dan seberapa mampu dia membuat sialan mengundangnya makan malam. Untungnya,
Zhuo Yu tahu bahwa pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di kota Jingwu, jadi dia tidak takut seseorang akan menyerangnya. Jadi dia keluar dari restoran Jingwu dengan ekspresi tenang. Benar saja, murid-murid terkenal itu baru saja membicarakannya, dan beberapa dari mereka menunjukkan kecemburuan dan kemarahan di wajah mereka. Ketika Zhuo Yu meninggalkan restoran Jingwu sejauh 20 kaki, dia mendengar suara sialan. Jika kalian juga ingin aku mentraktir Anda untuk makan malam, bertaruh dengan saya. Zhuo Yu menggelengkan kepalanya, lalu pergi dengan cepat. Dia tahu bahwa sialan, yang seperti goblin malam ini, pasti akan mendapatkan uang dari murid-murid terkenal ini. Banyak perak. Pada malam hari, Zhuo Yu kembali ke Kabupaten Lingyun, diam-diam memasuki toko pandai besi, mandi air panas, berganti pakaian cepat, dan berbaring di tempat tidur untuk tidur nyenyak. Di tengah malam, Zhuo Yu dibangunkan oleh suara langkah kaki yang samar. Kesadaran spiritualnya sangat tajam, dan dia selalu bisa tetap waspada bahkan ketika sedang tidur. Dia dengan cepat mengambil pedang yang patah di tempat tidur dan berjalan dengan tenang ke pintu, bersembunyi di samping. Pintu didorong terbuka dengan lembut, dan dengan bantuan sinar bulan yang bersinar dari jendela, Zhuo Yu dapat dengan jelas melihat orang yang datang. Itu adalah pria berbaju hitam, dengan wajah tertutup topeng hitam dan hanya 2 mata yang terbuka. Ketika dia melihat pria berbaju hitam, hati Zhuo Yu bergetar. Awalnya dia mengira wanita yang membunuhnya saat itu. Ketika dia melihat tubuh pria itu kuat dan bukan wanita, dia tidak bertindak, jika tidak dia akan melakukannya. Baru saja membayangi dan membunuh. Berpikir untuk dibantai tanpa ampun hari itu, amarah membuncah di hatinya, dan dia juga mengklasifikasikan pria berbaju hitam di depannya sebagai kaki tangan wanita berbaju hitam. Pria berbaju hitam diam-diam berjalan ke tempat tidur dan mengeluarkan belati. Pada saat ini, Zhuo Yu juga mengaktifkan kekuatan magis transformasi bayangan, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Dengan pikiran, dia melintas di belakang pria berbaju hitam dalam sekejap, dan pedang di tangannya berubah menjadi tubuh yang kokoh, dan menusuk dengan ganas ke belakang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu dibunuh oleh Zhuo Yu begitu saja. Awalnya, dia tidak ingin membunuh pria berbaju hitam itu. Dia ingin tinggal dan menginterogasi mengapa dia datang untuk membunuhnya, tetapi dia khawatir pria berbaju hitam itu tidak akan dapat disembuhkan saat itu. Zhuo Yu menggeledah tubuh pria berbaju hitam itu, dia hanya memiliki belati di tubuhnya, dan itu terlihat sangat biasa. Untuk membuang mayat pria berbaju hitam, Zhuo Yu hanya bisa menggunakan kekuatan transformasi bayangannya untuk mengangkut mayat itu dalam semalam. Jika kekuatan sihir transformasi bayangannya mengubah seseorang menjadi bayangan, waktu perawatannya akan lebih singkat. Sekarang transformasi bayangannya hanya bisa tahan selama 5 atau 6 napas. Setelah melempar lebih dari 1 jam, Zhuo Yu kembali ke toko pandai besi, dan dia mengetuk pintu yang tertutup besi. Zhuo Yu, sudah sangat larut, apa yang kamu inginkan? Tai Gai menguap dan berkata, Paman Tai, seseorang baru saja datang untuk membunuhku, tapi aku membunuh orang itu. Jika dia tetap di sini, itu akan sangat berbahaya, kata Zhuo Yu dengan serius. Tai Gai terkejut dan segera sadar. Dia bertanya dengan ngeri, siapa yang kamu sakiti? Kerabatku, dia akan mengajarimu kerajinan yang bagus, kata Zhuo Yu sambil menghela nafas. Pandai besi di desa ular? Tidak heran keahlianmu sangat bagus. Dia sangat terkenal di kalangan pandai besi. Aku akan mengemasi barang-barangku sekarang dan belajar beberapa keterampilan darinya. Ini lebih berharga daripada toko pandai besi ini, kata Tai Gai dengan penuh semangat. Keraguan asli juga tersapu. Pandai besi hitam telah berada di desa ular selama lebih dari 10 tahun, keterampilan menempanya sangat terkenal di kalangan pandai besi,
tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pejuang yang kuat dan memiliki temperamen yang aneh, jadi mereka tidak berani memasuki desa ular dengan santai. Temukan dia. Dia? Sekarang Taigei telah direkomendasikan oleh Zhuo Yu. Dia sama sekali tidak peduli dengan tokoh pandai besi ini. Jika dia dapat mempelajari keterampilan nyata dari pandai besi hitam, dia pasti akan diminati di antara keluarga besar itu di masa depan. Ini juga merupakan metode yang dipikirkan Zhuo Yu sebelumnya, karena dia juga tahu bahwa reputasi pandai besi tersebar luas di lingkaran pandai besi, tetapi pandai besi itu masih mempertahankan identitas yang sangat misterius, selain mengetahui bahwa dia adalah seorang pejuang yang kuat dan dapat menciptakan selain senjata yang sangat kuat, tidak ada petunjuk lain. Taigei mengemasi beberapa barang berharga, dan meninggalkan kota Kabupaten Lingyun semalaman menuju kota Kabupaten Huogang, dan menunggu fajar sebelum menemukan karavan untuk memasuki desa ular. Dia tidak meragukan pelacur Zhuo Yu, karena Zhuo Yu mengetahui cara berburu pasti memiliki kekuatan tertentu, dan itu normal untuk memprovokasi beberapa orang. Dia telah bersama Zhuo Yu untuk sementara waktu, dan dia secara alami tahu bahwa Zhuo Yu tidak akan membohonginya. Saya sangat bersemangat sehingga saya bahkan tidak memikirkannya. Banyak. Melihat Taigei pergi, Zhuo Yu membakar toko pandai besi, lalu pergi. Jika berita bahwa dia masih hidup diketahui oleh orang lain, maka lebih banyak orang akan datang untuk membunuhnya, dan Taigei akan terlibat. Dia meminta Taigei untuk pergi ke pandai besi hitam, tetapi sebenarnya dia meminta Taigei untuk memberitahu pandai besi hitam tentang situasinya saat ini. Istana Kerajaan. Kakak Gao, apakah kamu berhasil? Pangeran Daan bertanya dengan acuh tak acuh. Toko pandai besi terbakar, dan orang yang dikirim belum kembali. Saya pikir itu pasti berhasil, dan mungkin ada kecelakaan dengan orang itu, kata Gao Himing. Kau pandai besi sialan, beraninya kau membiarkan sialan memperlakukanmu, keluarga Xia berjanji untuk menjodohkannya denganku. Pangeran Daan mendengus dingin. Jika kamu bisa mendapatkan Dong Yao, dia hanya bisa menjadi istri keduamu, kata Gao Himing. Ya, di masa depan, kakak Gao akan membantumu mengawasi dan melihat siapa yang berani menyerang sialan di Akademi Jingwu. Pangeran Daan tertawa. Gao Himing mengangguk. Pandai besi sudah mati. Toko pandai besi dibakar, dan pandai besi kecil di dalamnya dibakar sampai habis. Kami menemukan bahwa seorang pembunuh dari keluarga Dong muncul di Kabupaten Lingyun tadi malam. Sialan mengerutkan kening. Lihat pada konten di selembar kertas kecil. Pangeran Daan Sialan, aku tidak berharap kamu memiliki hubungan yang begitu baik dengan keluarga Dong. Sepertinya Dong Yao harus menjadi daging bibirmu. Sayangnya, aku kehilangan orang yang menjanjikan. Bakar kertas itu. Berita kematian Zhuo Yu segera menyebar. Sebagai pandai besi, dia lulus ujian kedua dari Akademi Tinju. Dia sudah terkenal, tetapi dia meninggal dalam semalam. Ini segera menyebabkan banyak orang berspekulasi. Tetapi kebanyakan orang menduga bahwa Zhuo Yu telah menyinggung seseorang, terutama ketika mereka mendengar bahwa dia dapat mengundang sialan untuk mengundangnya makan malam, mereka bahkan lebih yakin. Sialan, dia adalah putri ketiga patriark Xia dari keluarga seni bela diri di dinasti Daan. Dia sudah lama bertunangan dengan Pangeran Daan. Selain itu, dia bisa masuk Akademi Jingwu, jadi kebanyakan orang tahu tentang dia. Zhuo Yu meninggalkan kota Kabupaten Lingyun dan memasuki pegunungan dan hutan, di mana dia tidak hanya dapat berburu hewan liar kapan saja, tetapi juga sangat aman, dan memiliki kondisi yang baik untuk melatih tubuhnya. Kebanyakan orang tidak berani memasuki kedalaman pegunungan dan hutan ini, karena ada monster dan binatang buas di dalamnya, dan Zhuo Yu memiliki kekuatan supernatural transformasi bayangan, jadi tidak perlu khawatir tentang ini.
Saat ini Zhuoyu sedang membawa batang pohon besar dan berlari kencang di hutan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas yang lemah, dan dia senang, aku akan dimakan monster lagi. Bab 29 Tong Tianjue. Haha, ternyata itu adalah sapi monster, aku telah mengambilnya. Zhuoyu melayang di udara dan melihat seekor sapi, dia sangat senang, seekor sapi sangat besar, cukup baginya untuk makan ini sudah 10 hari. Sapi monster ini benar-benar hitam, tubuhnya yang besar memiliki otot yang eksplosif, dan memiliki sepasang tanduk hitam dan kaku, berbeda dari sapi lain karena matanya berwarna merah darah, bersinar dengan cahaya merah yang menyihir, mengerikan. Setelah diubah menjadi bayangan, Zhuoyu turun dari langit, menusuk dengan kuat ke kepala banteng dengan pedang patah tanpa ujung, lalu menariknya keluar dengan cepat, aliran darah menyembur seperti anak panah. Setelah diubah menjadi bayangan, kekuatan Zhuoyu meningkat berkali-kali lipat, dan tidak sulit untuk terjun ke kepala banteng yang kaku ini. Sebelum sapi monster itu mengaum, ia jatuh ke tanah, Zhuoyu buru-buru memblokir lukanya, dan kemudian mulai berlari dengan beban 2000 kati di pundaknya. Meskipun Zhuoyu tidak menggunakan energi internal untuk melatih tubuhnya sejak dia masih kecil, tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan di bawah pelatihannya sendiri. Dikombinasikan dengan kekuatan supernatural transformasi bayangan, kekuatannya tidak takut dengan seni bela diri bawaan. Ranah sama sekali. Ini juga alasan mengapa dia bisa tetap tenang di bawah ejekan orang lain. Dia sendiri memiliki kekuatan super, yang juga membuatnya meremehkan anak-anak terkenal itu. Hanya saja kekuatan sihir transformasi bayangan ini juga memiliki kelemahan, tidak hanya bertahan dalam waktu singkat, tetapi juga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jadi dia hanya bisa melemparkannya secara diam-diam. Zhuoyu merasa sedikit berat membawa 2000 kati banteng, dan bertahan beberapa saat sebelum dia sampai di sebuah gua, yang dia gali dalam satu malam. Zhuoyu mendapatkan batang pohon dan dengan cepat menggali alur di batangnya, yang digunakan untuk menampung darah, dan darah monster juga sangat berharga, dia tidak dapat menyia-nyiakannya seperti terakhir kali. Setelah mengeringkan darahnya, dia dengan hati-hati mengupas kulit sapi monster itu, dan akhirnya mulai memotong dagingnya. Saat membuang perut sapi iblis, Zhuoyu menemukan selembar kertas. Itu penuh dengan noda, dan dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang tertulis di atasnya, tetapi dia tahu bahwa kertas ini pasti sangat penting, jika tidak maka akan tercerna di perut monster itu sejak lama, dan akhirnya dia menemukan manik emas yang lebih penting dari itu. Terakhir kali macan tutul biru lebih besar, tetapi yang membuatnya tertekan adalah akhirnya menghilang tanpa bisa dijelaskan. Dia menutup matanya dan melihat manik emas memasuki manik Qiankun. Zhuoyu tidak punya pilihan selain terus memotong daging sapi. Butuh setengah hari penuh untuk menyelesaikannya, dan yang mengejutkannya adalah tulang dan tanduk sapi iblis yang dilucuti kali ini semuanya dimasukkan ke dalam mutiara Qiankun. Untuk hal seperti itu, Zhuoyu hanya bisa tersenyum kecut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, langit menjadi gelap, dan Zhuoyu mulai memakan makanan monsternya. Jika dia tahu bahwa daging yang dia makan dapat ditukar dengan emas yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, saya tidak tahu apakah dia akan memuntahkannya. Sebelum dia berumur 20 tahun, dia sudah makan lebih dari setengah monster macan tutul. Dan seekor sapi monster utuh semua anak dari keluarga terkenal menginginkan pemborosan. Dibandingkan dengan dia, murid-murid dari keluarga terkenal itu hanyalah pengemis. Daging monster dijual berdasarkan dua, tetapi Zhuoyu memakannya dalam suap besar. Jika pandai besi hitam melihatnya, dia pasti akan memukulinya dan memanggilnya anak yang hilang. Zhuoyu bekerja keras sepanjang hari ini, dengan nafsu makan yang besar, dia makan 2 kaki sapi dan banyak daging sapi. Zhuoyu tidak berhenti sampai dia 80% kenyang, dan tidak melanjutkan memanggang daging. Bahkan,
Dia juga khawatir tidak aman menyimpan daging sapi di gua ini, tetapi dia tidak bisa memikirkannya. Cara apapun untuk menyimpan daging sapi, jadi jika dia bisa memakannya, dia harus makan sebanyak mungkin. Di tengah malam, Suoyu sedang memasak sup darah sapi di dalam panci pecah di dalam gua, dan saat dia sedang memasak sup, dia melihat kertas yang dia dapatkan dari perut sapi dengan cahaya api. Selembar kertas ini berbentuk persegi, selebar 1 kaki saat dibuka rata. Suoyu baru saja mencucinya saat dia pergi mengambil air, dan sekarang dia dapat melihat ada banyak karakter kecil yang padat di atasnya. Setelah beberapa saat, wajah Suoyu menunjukkan ekstasi. Ternyata itu adalah keterampilan. Aku bertanya-tanya apakah Tong Tianjue ini dapat memudahkanku mengolah energi internalku, kata Suoyu dengan suara rendah. Sebagian besar, Tong Tianjue, dia tidak bisa. Tidak mengerti, tapi dia tahu bahwa Tong Tianjue ini bukanlah masalah kecil. Jika tidak maka tidak akan berada di dalam perut monster. Minum dulu supnya, dan aku akan berlatih lagi. Suoyu mengesampingkan Tong Tianjue dan mulai menuangkan bahan-bahan ke dalam panci. Setelah menjilati sup di dalam panci, Suoyu beristirahat. Sejenak sebelum mengambil Tong Tianjue dan melihat dengan hati-hati, dia juga ingin berlatih sekarang, tetapi dia melihat bahwa Tong Tianjue menyebutkan bahwa seseorang harus berkonsentrasi dan tidak memiliki gangguan lain untuk berlatih, jika tidak dia akan menjadi gila. Suoyu duduk bersila, mengendurkan seluruh tubuhnya, dan kemudian mulai menyesuaikan frekuensi pernapasannya sesuai dengan Tong Tianjue. Lambat laun, dia hanya merasa lebih ringan di sekujur tubuhnya, dan setiap kali dia menghembuskan napas, dia merasa sedikit tidak nyaman benda itu dimuntahkan, lalu menyedot beberapa benda hangat dan nyaman kembali. Setelah menyelesaikan langkah ini, kali ini ia menambahkan langkah lain, yaitu menjalankan panas yang diserap selama seminggu, lalu membawanya ke dantian. Setiap aliran udara mengalir selama seminggu, ia selalu merasa lega. Keren. Dia tidak tahu berapa kali dia mengulangi 2 langkah ini, tetapi dia selalu dalam keadaan tenang dan tenteram. Saat membuka matanya, dia merasa sangat silau, api di dalam gua sudah lama padam, dan cahayanya juga menyinari gua. Ini fajar! Suoyu terkejut, dia hanya ingat berlatih langkah pertama dan kedua di Tong Tianjue, dan dia tenggelam di dalamnya sampai dia bangun secara alami. Suoyu meregangkan pinggangnya, dan persendian di sekujur tubuhnya juga retak, berpikir, dia hanya merasa kondisi fisiknya lebih dari sedikit lebih baik dari sebelumnya. Terkejut, Suoyu tidak bisa membantu tetapi meninju dinding gua, dan semburan debu terguncang. Ini adalah metode mental kekuatan batin. Energi sejati di tubuhku juga meningkat pesat, dan otot serta tulang juga menjadi lebih kuat. Suoyu bersemangat di dalam hatinya. Dia telah memakan daging monster yang mengandung energi, dan saat menjalankan Tong Tianjue, itu juga membantunya mengonsumsi energi di dalamnya, mengubahnya menjadi energi sejati yang murni, dan pada saat yang sama dengan cepat menyerap esensi surga. Dan bumi, Zenki di tubuhnya melonjak seketika, dan itu hanya sekitar sudut baginya untuk memadatkan kekuatan batinnya. Daging sapi buas ini membuat Suoyu tidak perlu pergi berburu mangsa selama beberapa hari ke depan, dia hanya perlu berlatih dengan ketenangan pikiran. Sejak berlatih, Tong Tianjue, dan merasakan pesona metode kekuatan batin ini, Suoyu mencurahkan seluruh pikirannya pada Tong Tianjue. Setelah belajar, dia terkejut saat mengetahui bahwa Tong Tianjue di tangannya hanya untuk pemula. Selain itu, dia baru saja berkultivasi ke tingkat pertama, yang dapat mengubah esensi langit dan bumi menjadi energi sejatinya sendiri, sedangkan tingkat kedua adalah bab kekuatan batin, dan tingkat ketiga adalah bab kekuatan batin. Suoyu hanya bisa samar-samar melihatnya sekarang mengerti beberapa. Ternyata ada kekuatan batin di atas kekuatan batin,
dan di atas kekuatan batin adalah kekuatan Geng. Tampaknya kekuatan Geng harus ditampilkan pada tingkat seni bela diri bawaan. Zhuoyu berpikir, yang mengejutkannya adalah ini hanyalah beberapa hal pemula. Mungkinkah memang ada jalan legendaris untuk mengolah tahu di atas alam bela diri Xiantian? Zhuoyu harus mempercayai legenda itu sekarang, menilai dari petualangan yang dia alami, memang ada banyak keberadaan transenden di dunia ini. Sekarang Zhuoyu hanya perlu menumbuhkan lebih banyak ki sejati, dan kemudian menumbuhkan kekuatan batinnya, maka dia akan dapat memasuki tahap perubahan otot. Memasuki tahap ini bukan hanya tentang mengolah ki sejati, tetapi juga melatih tubuh fisik, mengeraskan otot dan tulang, sehingga otot, tulang, dan kulit dapat terhubung menjadi satu, dan kemudian menggunakan ki sejati di dalam dantian untuk terus berdampak. Otot, tulang dan kulit untuk menghasilkan kekuatan internal. Ini tidak hanya membutuhkan energi sejati yang kuat, tetapi juga membutuhkan banyak tendon yang tidak terhalang untuk mencapainya. Bab 30 Babak ketiga penilaian. Setelah penilaian putaran ketiga, Zhuoyu akan berlatih tubuh pada siang hari dan berlatih ki pada malam hari, karena selama proses latihan ki juga dapat dianggap sebagai tidur, sehingga lebih banyak waktu dihabiskan untuk melatih tubuh fisik dan mencapai baik secara internal maupun eksternal. Dengan kekuatan internal dan keterampilan mental, serta daging monster yang bermanfaat, kehidupan Zhuoyu sangat memuaskan. Dalam sekejap mata, tanggal 20 September, dan besok adalah hari untuk berpartisipasi di babak ketiga. Haha, ini adalah manfaat memiliki energi sejati dari keluarga inti, yang 3 atau 4 kali lebih kuat dari kekuatan aslinya. Zhuoyu berkata dengan penuh semangat, dia baru saja mengolah energi sejati selama 8 hari, dan dia dapat langsung mengangkut energi sejati di seluruh tubuhnya. Di masa depan, ketika ada energi internal, itu juga perlu diaktifkan oleh energi sejati. Semakin mahir dalam pengoperasian energi internal, penggunaan energi internal di masa depan akan semakin memuaskan. Dia tidak tahu bahwa dia dapat melakukan ini karena dia telah membuka saluran pusat. Oleh karena itu, saluran pusat terhubung dengan banyak tendon besar dan kecil. Setelah makan daging sapi iblis terakhir, Zhuoyu meninggalkan hutan dengan percaya diri. Tong Tianjue telah dihafalnya sejak lama, dan butuh beberapa hari untuk membakar kertasnya sepenuhnya. Tentu saja dia mengerti bahwa Tong Tianjue bukanlah hal yang fana, jika tidak, kemajuannya tidak akan seperti itu. Cepat, dia rasanya hanya selangkah lagi memasuki kelas 4 Houtian, karena otot, tulang, dan kulitnya saat ini dapat dilatih menjadi satu ki, yang dapat membuat tubuhnya meledak menjadi kekuatan yang kuat. Sekarang dia hanya perlu ki yang tebal dan kuat untuk membasuh tendon dan menghasilkan kekuatan internal. 21 September, dini hari. Zhuoyu mengenakan celana ketat hitam bobrok, dengan rambut hitam panjang dan mengkilap mengambang di bahunya yang lebar, di wajahnya yang tampan seperti pisau, mata hitamnya menusuk, memproyeksikan kepercayaan diri yang kuat, pinggangnya disisipkan miring di antara mereka, dan dia berjalan perlahan di jalanan mewah kota Jingwu dengan langkah halus dan ringan. Zhuoyu datang ke Akademi Jingwu untuk berpartisipasi dalam penilaian ketiga. Dan ini juga membuat kebanyakan orang yang mengenali Zhuoyu di kota Jingwu berseru kaget, karena awalnya mereka mengira Zhuoyu sudah mati, tapi sekarang dia masih hidup di kota Jingwu, dan dia terlihat jauh lebih kuat. Terutama mata hitam yang memproyeksikan kepercayaan diri, orang tidak berani meremehkannya sama sekali. Sebagian besar orang yang datang dan pergi di kota Jingwu adalah anak-anak dari keluarga kaya itu. Zhuoyu berpakaian sederhana, sehingga pemilik toko dari 2 faksi di jalan dapat mengenali Zhuoyu. Zhuoyu sangat mengesankan mereka. Dia sangat terkesan. Berpartisipasi dalam penilaian 2 kali kembali berlumuran darah 2 kali, sulit untuk tidak diingat. Pandai besi belum mati. Berita bahwa Zhuoyu tidak mati segera menyebar di kota Jingwu.
Jika itu hanya pandai besi biasa, tentu semua orang tidak akan terlalu memperhatikan. Putri dari keluarga Xia mengundangnya ke sebuah makan, tapi dibunuh pada akhirnya, jadi dia menarik perhatian semua orang. Zhuo Yu memasuki alun-alun utama Akademi Jingwu di bawah tatapan terkejut dan diskusi sekelompok orang. Zhuo Yu adalah yang pertama datang, dan ada 2 pelatih yang sudah tiba. Seorang pria tua, sekitar 50, dengan kerutan di sekitar matanya, pelipis abu-abu, dan janggut hitam dan putih. Tubuhnya sangat murah hati, memberi orang perasaan yang sangat kuat. Yang paling penting adalah mata seperti elang pelatih tua itu selalu terasa tidak nyaman ditatap olehnya. Pelatih lainnya masih sangat muda, sekitar 30 tahun, tinggi, tetapi sangat kurus, seperti tiang bambu, dan penampilannya relatif biasa, berambut pendek, dan wajahnya sangat lembut dan ramah. Temui 2 senior. Zhuo Yu menyapa dengan sangat sopan. 2 pelatih Zhuo Yu telah bertemu 2 kali sebelumnya. Ketika instruktur tinggi dan kurus melihat Zhuo Yu memasuki alun-alun, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Hehe, bukankah dikabarkan bahwa kamu sudah mati? Sepertinya kamu tidak hanya tidak mati, tetapi kamu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mengembangkan energi sejatimu dalam waktu sesingkat itu. Waktu dan kontrol energi sejati Anda sangat sulit. Saya sangat terampil. Ini benar-benar kecelakaan, saya hanya tahu apa yang disebut masalah kecantikan sekarang. Zhuo Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum. Di jalan dia datang, dia mendengar banyak pembicaraan tentang dia, itu karena masalah sialan dia akan dibunuh oleh seseorang. Dia diam-diam terkejut bahwa pelatih tinggi dan kurus itu bisa melihat sekilas budidaya Zenki-nya. Pelatih tua tersenyum dan berkata, selama Anda memasuki Akademi Jingwu, tidak peduli musuh apa yang Anda provokasi, mereka tidak akan berani mendatangi Anda. Tetapi ketika Anda meninggalkan kota Jingwu, kami tidak peduli, kami tidak ikut campur. Dengan keluhan pribadi, tetapi jika seseorang datang untuk membunuhmu tanpa alasan, Akademi Jingwu kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aman, kan? Zhuo Yu bertanya. Pelatih tua itu mengangguk, lalu tersenyum lagi. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa masuk ke Akademi Jingwu. Pada saat ini, banyak orang juga datang satu demi satu. Mereka mendengar desas-desus di jalan, tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak percaya. Sekarang mereka melihat Zhuo Yu berdiri di depan mereka hidup-hidup. Sayang sekali, orang-orang yang dikirim oleh Pangeran Daan tidak dapat membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara menghina datang. Zhuo Yu melihat ke arah suara, dan menemukan bahwa orang itu adalah Dachang Pangeran Long Tianqi muda. Dia tidak hanya mengejek Zhuo Yu, tetapi juga mengejek bahwa pembunuh Pangeran Daan terlalu tidak berguna. Lagi pula, dia adalah pangeran dari dinasti Dachang, memiliki banyak kebencian terhadap Daan, dan ketika dia bisa memukul wajah Daan, dia tidak akan pernah lunak. Zhuo Yu sedikit mengernyit, matanya berkilat tajam. Tentu saja dia tidak berencana untuk membunuh Long Tianqi, tetapi Pangeran Daan, awalnya dia tidak yakin, tetapi dia baru saja mendengar bahwa sialan adalah tunangan Pangeran Daan. Setelah Long Tianqi mengetahuinya, dia semakin yakin bahwa orang yang mengirim seseorang untuk membunuhnya adalah Pangeran Daan itu. Pangeran Daan disimpan di hati Zhuo Yu. Selama siapapun yang ingin membunuhnya, Zhuo Yu pasti tidak akan melepaskannya, dan dia akan menggandakan hadiahnya, karena dia membenci orang-orang yang membunuh nyawa sesuka hati, terutama untuk masalah sepele untuk hal-hal kecil, ayo bunuh mereka. Bagaimanapun, Long Tianqi masih muda dan energik, dan dia juga seorang pangeran. Saat ini Zhuo Yu mengabaikannya, dan dia merasakan kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap Zhuo Yu di dalam hatinya. Seorang pandai besi tidak terlalu memikirkanku, tunggu dan lihat saja.
Long Tianqi juga mengingat Zhuo Yu di dalam hatinya. Pada saat ini, suara liar datang dari kejauhan, haha, pandai besi, dia bahkan tidak memandang rendah Pangeran Dachang. Bocah pandai besi, aku ingin tahu apakah aku bisa dianggap serius olehmu. Zhuo Yu mengikuti. Suara itu menoleh, dan melihat seorang pemuda kurus tapi sangat tampan mendekat. Dia mengenakan pakaian yang ditenun dengan benang emas, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah sinar matahari, terutama pistol yang dia pegang di tangannya, meskipun pedang itu tidak terlihat. Mewah, gagangnya merah. Sangat eye-catching. Semua orang langsung gempar. Mereka semua tahu siapa pemuda berbaju emas ini. Dia adalah Ling Yun, pangeran kedua dari dinasti Jin Agung di timur. Dan pedang merah terang kuno yang dia pegang di tangannya adalah senjata kelas 9 yang terkenal di dunia, pedang darah surgawi. Itu terbuat dari biji langka batu darah langit. Batu darah langit ini tidak hanya lebih kaku dari King Kong, tetapi efek terbesarnya adalah dapat menutrisi darah dan menutrisi darah. Tentu saja Zhuo Yu pernah mendengar tentang orang ini, lagi pula hanya sedikit orang yang bisa menggunakan senjata Jiupin, apalagi anak laki-laki. Bagian dalam batu darah surgawi seperti tendon tubuh manusia, ia dapat menembus kekuatan internal dengan sangat sengaja, jadi menggunakan pedang darah surgawi ini untuk melakukan keterampilan pedang kekuatan internal, penggunaan kekuatan internal akan lebih lancar. Apalagi senjata peringkat 9, alangkah baiknya memiliki senjata peringkat 7. Sebagian besar senjata di tangan para murid terkenal di sini adalah senjata peringkat keempat dan kelima. Adapun pedang patah di tangan Zhuo Yu, menurut mereka, itu bahkan tidak berkualitas tinggi, paling-paling itu adalah senjata besi berkualitas rendah. Klasifikasi senjata, peringkat 9 yang sama, peringkat 1 terendah, peringkat 9 tertinggi. Zhuo Yu masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengerutkan kening. Dia sendiri memiliki kekuatan transformasi bayangan dan kemampuan untuk membunuh monster, jadi milik orang lain serangan verbal dia tidak akan mengambil hati sama sekali, apalagi bocah-bocah ini yang bisa dibunuh olehnya dengan santai. Untuk memenuhi janjinya dan membalas Dong Yun karena telah menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa fokus pada peningkatan kekuatannya. Tujuannya memasuki Akademi Jingwu ini berbeda dengan murid-murid terkenal ini. Namun, selama orang-orang ini mengancam nyawanya, dia pasti akan melawan dengan gila-gilaan dan membalas dendam. Sepertinya kamu juga tidak menganggapku serius. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa siapapun yang tidak menganggapku serius akan mati. Kata Ling Yun tajam. Ketika Zhuo Yu mendengar kata-kata ini, dia menoleh untuk melihat Ling Yun, matanya penuh dengan niat membunuh. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat kedua pelatih yang naik. Jika bukan karena Long Tianqi, Ling Yun mungkin tidak seperti ini, karena dia adalah pangeran kerajaan Jin Agung, dia harus membandingkan Long Tianqi, jadi saat menghadapi Zhuo Yu, dia tidak boleh kalah. Karena Long Tianqi dan Ling Yun terlalu suka membuat keributan, mereka meninggalkan kesan buruk di hati kedua pelatih ini, karena itu adalah penampilan yang sembrono, dan orang-orang seperti ini sering mati paling cepat. Zhuo Yu mereka sangat dalam. Di usia yang begitu muda, yang membuat mereka kagum di dalam hati mereka. Semua orang ada di sini. Tidak masalah jika Anda tidak melakukannya. Bagaimanapun, penilaian putaran ketiga sangat acak. Itu bisa dilakukan pertama datang dulu. Kata pelatih tua itu, suaranya sangat keras sehingga gendang telinganya bergemerincing. Buzzing, ratle. Pengadilan juga sepi, mendengarkan pelatih lama mengumumkan isi penilaian putaran ketiga dengan napas tertahan, karena penilaian tahun ini berbeda dari yang sebelumnya kecuali untuk putaran pertama, dan mereka tidak tahu isi dari penilaian. Dan, cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.